A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita merupakan bagian dari amal saleh yang kita peruntukkan hanya untuk Allah, dan kita berharap Allah jadikan hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan coba bahas sebuah bab yang berkaitan tentang obat duka lara, obat hati yang duka. Merujuk kepada kitab, salah satu kitabnya yang mudah untuk dibaca, Kutaib. Ini buku dari Sulaiman bin Muhammad bin Abdullah al-Usaim, yakni obat penawar hati yang sedih. Ini bukunya sudah diterjemahkan, ya, sudah bisa dikonsumsi dan bisa dibaca. Ini masya Allah, ini banyak sekali hikayat. Ini judul aslinya itu Silwal Hazan, artinya yakni fenomena kesedihan gitu ya. Sehingga tidaklah Allah turunkan sebuah musibah kecuali orang yang merasakan musibah tersebut dewasa dengan musibah itu. Karena yang membuat takjub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama orang beriman itu, kata beliau, inna amrahu kullahu khairun lahu. Yang namanya orang beriman itu semua permasalahannya itu baik untuknya. Dia diuji dengan musibah, dia bersabar. Sabar baik buat dia. Dia diuji dengan kenikmatan pun dia bersyukur. Syukur pun baik buat dia. Karena banyak orang terkecoh dengan dunia. Seakan-akan dunia ini adalah target utama dalam hidup. Sementara orang-orang beriman tahu bahwa dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini ya ladang bercocok tanam untuk akhirat. Ya, jadi kalau sampai orang berorientasi bahwa dunia ini merupakan tujuan hidup, ini akan terasa lelahnya hidup. Ya. Apa sih kita mau jadi apa sih di muka bumi ini gitu loh? Mau jadi orang yang paling kaya? Pernah ada dan kita nggak akan pernah mencapai level itu. Mau cara negatif positif udah pernah ada, yang negatif ya Qarun, betul? Mana ada manusia mengalahkan hartanya Qarun? Gak ada, udah legendanya ya Qarun. Saking kayanya Qarun itu mati sebelum Masehi, zaman Musa di Mesir, hartanya sampai pojokan Bekasi, betul? Harta Qarun. Kaya sekali ini Qarun ya.
Kita nggak ada seujung kukunya lah. Anda mau baik, agama bagus, bisa kaya, bisa. Sulaiman aja kaya kok. Tapi lihat bahasa Allah pada keluarga Sulaiman, i'malu ala Daud syukra. Hei keluarga Daud yang kaya, bekerjalah kalian agar bisa bersyukur. Kita digiring dalam Islam ini suruh berkarya untuk bersyukur gitu loh. Bukan untuk menampung harta, bukan. Karena yang kau miliki itu adalah rezeki orang lain. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Karena hidup ini manfaat tidak buat orang lain, kadang melalui kalian rezeki buat banyak orang, begitu. Jadi bukan dipegangin. Cukuplah kayaknya kalau orang-orang daerah Bekasi, Tambun sini lebih dekat ke San Diego lah ya, ketimbang kami yang di Bogor gitu loh. Bisa lihat lah ya. Itu nggak ada beda sebenarnya, cuma fasilitas buat yang nganter saja kan, supaya nyaman. Ya nggak jadi merubah Allah memberikan kelas khusus buat orang-orang di San Diego, enggak. Oh itu sih orang-orang high class, tat. Malaikat juga pakai dasi kupu-kupu, tat. Enak aja gitu. Nah, tuh. Suka ngarang. Tidak. Nah jamaah yang Allah muliakan, kita akan coba bahas deh. Di buku ini dijelaskan banyak hal. Yang pertama dijelaskan tentang hakikat sedih. Karena sedih ini macam-macam ya. Tapi sedih itu yang dimaksud dalam buku ini perasaan jiwa yang bersifat naluriah, berupa kecil hati, hilangnya rasa senang dan gembira pada seseorang. Hilangnya gembira pada seseorang gitu loh. Itu namanya sedih. Kita merasakan bahwa ini kok hati kayaknya kecil aja, minder aja. Padahal dulu waktu saya belum taubat, Ustaz, ya Allah Ustaz, bumi kayak kecil kan. Gunung tuh nggak ada yang tinggi sama anak, Ustaz. Sekarang pas anak sudah taubat, ya Allah Ustaz, kadang-kadang batu di pojokan taman komplek kayak gede gitu ya. Anak kayak kerdil betul ya. Rasa takut timbul ya. Dia dulu pernah merasa nyaman dengan setan. Sekarang ketika dia ditinggalkan atau meninggalkan setan, dia merasa lebih kerdil. Sebenarnya cuma butuh adaptasi. Kalau buat orang beriman dia tahu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah datangkan hidayah. Lawang bahasa Nabi ke anak kecil kok. Ya gulam, annal ummata law ijtama'at ala ayadurruka la yadurruka illa bi syai'. Aw ijtama'at ala ayanfa'uka la yanfa'uka illa bi syai'. Ya anak kecil kata Rasul sini. Tahu gak? Seluruh manusia berkumpul ingin menimbulkan mudarat yang membahayakan dalam hidupmu, tidak ada yang berbahaya kecuali izin Allah. Atau seluruh manusia berkumpul menjanjikan manfaat hidup untukmu, tidak ada yang bermanfaat kecuali izin Allah. Orang beriman pegang ini, makanya iman itu penting dibikin stabil. Ya, kita jangan ngomong furu'iyah deh kalau iman masih berantakan gitu loh. Akhirnya kita berantem cuma gara-gara cagup, betul? Kata Ustadz Ono nggak boleh milih Ustadz. Tapi Ustadz ini bilang sih ya kembali ke antum dah gitu ya. Oh dibikin bingung kita Ustadz. Ini kan masalah usul dan furu, betul? Usulnya asal hukumnya apa? Antum tinggal di mana? Jakarta. Harus ada gubernur, betul? Antum nggak milih juga nggak apa-apa. Jakarta nggak butuh, gitu lah. Ya, tapi nggak milih atau memilih kan ada yang terangkat nanti. Siapapun yang terangkat nasib deh antum pegang buntut sapi, betul? Apa kata Rasul? Wa akhadtum ajnabal baqar. Mau nggak mau megang buntut sapi. Bukan begitu masalahnya Ustaz. Kan demokrasi sendiri itu kan bukan Islami. Yang bilang Islam siapa? Galak amat gitu ya. Pemilu juga begitu. Paham. Ya, nggak ada bahasa Arab pemilu, nggak ada, walaupun ada huruf fa, mim, lam di situ, betul. Cuma ini permasalahannya ini kalau terangkat kita kudu patuh. Siapa yang diangkat? Yang itu masalahnya, betul. Ya, ini usul. Hukum asalnya kita tinggal di sebuah tempat dipimpin yang memang harus dipilih. Itu usulnya. Kalau furu kembali kepada antum nanti. Mau cara apa? Demokrasi, mau cara apa? Kerajaan atau khilafah, terserah antum, itu furu. Cuma kita nggak masuk ke yang furunya, kita masuk ke yang usulnya. Itu aja. Antum jangan suuzuan kalau kita milih. Jangan dianggap kita jadi orang yang bugot, kembali kepada jalan yang salah. Tidak begitu bahasanya. Makanya kalau kita berilmu itu nyaman, nggak terjebak dalam hilaf yang berkepanjangan. Ya, toh betapa banyak orang yang nggak hilaf terjebak dalam keburukan. Kayak masalah kurban kemarin, yang dibahas tentang hadis Nabi, falyuhidda safratahu falyarih dabihatahu. Ini hadis masyhur di bulan Idul Adha ini.
tajamkan pedangmu, tenangkan hewanmu. Nyaris setiap orang punya golok tajam buat motong dah pokoknya gitu ya kemarin. Ya tapi nggak pernah ada yang paham umur hewan. Masalah gak? Masalah. Loh yang anak tahu pokoknya sapi gini-gini nih Ustaz. Yang penting kan kita pakai sistem cara bisnis di Indonesia, gede murah. Antum terkecoh, banyak orang terjebak dengan fitnah sapi limosin dari Australia itu kemarin kan. Ini sapi yang kalau standar sapi lokal itu cuma 24 bulan sudah kupak. Kupak itu nunggu geraham bukan patah gigi. Karena hewan kalau di kandang jarang yang patah giginya. Yang dilepas iya, tapi usia tumbuh geraham. Tapi kalau limosin kan 36 bulan minimal. Unik ini limosin ini kayak ayam boiler. Yang umur setahun 12 bulan itu bisa 500 kilo beratnya. Orang kita nggak paham sampai ke sana. Merasa sudah betul menajamkan pedang, menenangkan hewan, tapi umurnya nggak pas. Muskilah kan? Atau saya sampaikan kemarin sama teman-teman di Rabanian situ, kayak anak muda yang merasa sudah betul dalam beribadah. Kita sering terjebak dalam kasus kayak begitu. Takjub dengan diri sendiri. Berpenampilan yang rapi, menggunakan baju koko, sarung, tenun khusus dengan sekian jumlah benang sekali naik. Apal. Datang ke masjid penampilan good looking lah ya. Kopiah miring dikit, melambangkan Indonesia sejati. Ya, selesai sholat berjamaah asar sampai ke rumah ribut sama orang tua. Ngadu sama Ustaz. Ana bingung Ustaz, orang tua sekarang tadi Allah. Ana nggak bener diomelin, ana bener dicurigain, ana bingung Ustaz. Ana ngomong sama orang tua ana tadi, ana datang tuh dia ngomel, ana bilang Pak, hari gini nyari anak muda seperti kami nih, yang sholat asar berjamaah langka Pak. Masya Allah. Sekalinya kami rapi pakai koko sarung pulang dari masjid malah dinyurungin kayak gini. Ya Allah bingung harus gimana kami Pak. Emosi malah. Kata orang tua kami nggak menyalahkan ibadah kamu sudah bagus kami senang. Cuma sarung aneh ente pakai. Gitu. Paham maksudnya? Ini biar gampang nangkep nih ya. Jadi kadang-kadang kita beragama menurut pendapat kita gitu loh. Memang bagus. Cuma nggak berasa ada kebagusan yang kita perbuat mengecewakan orang lain, itu masalahnya. Bagus menurut siapa? Agama ini kalau sudah bahasa bagus nggak ada bahasa lain. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Dan agama ini adalah rahmatan lil alamin. Agama ini rahmat untuk alam. Jadi nggak ada yang namanya alam kecuali menerima agama Islam. Makanya kalau sampai ada orang bawa agama Islam nggak diterima, maaf, ini alamnya berbeda. Harusnya nggak begini. Jangankan standar manusia, jin aja berebut datang ke majelis Rasul. Ini majelis penyubur iman seperti ini, jin pun hadir, jangan salah tuh. Masya Allah, makanya sunnah kita pakai wangi-wangian ya, berpenampilan rapi ketika menuntut ilmu, jangan kalah sama jin. Ya, ini kita pengen nuntut ilmu menyebut nama Allah sikat gigi males. Ini orangnya gimana sih? Nggak kesinggung sama hadis yang mengatakan laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu was shalah. Tuh ciri khas orang Islam yang jarang dibahas. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, ku perintahkan orang Islam ini sikat gigi, bersiwak sebelum wudu dan sholat. Wudu berapa kali? Minimal. Sholat berapa kali? Minimal 10 kali orang Islam sikat gigi. Masya Allah. Ini kalau seluruh orang Islam make di Bekasi, dokter gigi nggak ada pasien. Betul ya? Jangan disampaikan, jangan tak. Subhanallah ya. Ini Islam Masya Allah. Iya. Jadi hakikat sedih seperti itu. Merasa kerdil jiwa, ya. Kemudian hilangnya rasa senang. Ya. Jadi kita nggak boleh nih. Makanya orang nuntut ilmu tuh nggak boleh sedih, harus senang. Dan dalam ilmu komunikasi seperti itu, kalau kita bisa ajak orang tersenyum, otak kecilnya terbuka, gampang menangkap. Tapi kalau antum bikin tegang pun bisa, namanya brainwash. Itu gaya Hitler biasanya. Orang dibikin tegang sampai berbekas gitu ya. Agama enggak. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Ya. Agama ini mudah, wallahi agama ini mudah. Siapa yang bilang? Rasul. Ad-dinu yusrun. Agama mudah. Yassiru wa la tu'assiru, bassiru wa la tunaffiru. Permudah manusia, jangan dipersulit.
Biarkan mereka merasa nyaman dengan agama, seperti ucapan para sahabat yang mengatakan, wa ja'anallahu bihadzal khair. Dan Allah datangkan kepada kami al-khair. Al-khair Islam. Yani kenyamanan, kenikmatan. Sahabat itu ketika hukum Islam datang kepada mereka, mereka mengatakan ad-dinu al-khair. Agama itu al-khair. Masya Allah. Ya, makanya sekolah agama dulu dibilangnya al-khairat. Isinya kebaikan-kebaikan gitu loh. Nggak ada nama yang lain, al-khairat aja pokoknya. Pokoknya semuanya yang baik. Jadi yang baik dulu dirujukan ke agama. Makanya sampai sekarang sekolah yang paling baik ya pesantren. Kenapa? Nggak pernah kedengeran pesantren tawuran, betul? Walaupun dengan 1000 fitnah, ada LGBT lah, inilah, tetap eksis. Dan banyak petinggi-petinggi negeri ini pun anak pesantren. Bahkan yang ngusir Belanda pun anak pesantren, betul? Kalau ente Bekasi sini, Kerawang Bekasi kan Kiai Haji Nur Ali, betul? Oh, ini pahlawan Bekasi nih, harus paham orang Bekasi nih. Jangan sampai apal pahlawan dari kota lain, kota sendiri kita nggak apal. Tuh Kerawang Bekasi itu saksi itu sejarah itu. Ustadz Khairul Anwar mencatatnya itu. Di atas tulang belulang yang berserakan, Masya Allah. Kita pernah punya ulama namanya Kiai Haji Nur Ali di sini. Murid dari Hadratus Syekh ya ini pendiri NU itu siapa? Hasyim Asy'ari. Masya Allah, ulama hebat itu, ngajar ngaji, bisnis, perang, ayo. Belanda kocar kacir sama beliau dulu, Masya Allah. Beliau itu yang merubah image orang Bekasi, ya. Ujung Malang jadi ujung harapan tuh beliau yang ngerubah itu. Ya. Kali Malang jadi kali harapan, dibalik lagi kali Malang lagi. Ya. Udah bagus balik lagi. Lihat ya, Masya Allah, kita punya petinggi jenderal-jenderal hebat zaman dulu tuh, Masya Allah. Orang-orang hebat, Jenderal Sudirman dengan Muhammadiyahnya, lihat. Masya Allah. Ini bukti bahwa orang-orang hebat itu pernah ada di negeri kita, dan kita harus bangga itu. Makanya negeri ini mulia banget dulunya. Kok bisa jadi nggak mulia, Ustaz? Karena memang kufur nikmat. Hukum yang telah dirakit oleh orang-orang dulu kita lupakan. Kita bangga dengan hal-hal yang buruk. Apa kata Rasul? Idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad. Sallallahu alaikum zullan la yanju tatarjila dinikum. Allah akan liputi kalian dengan kesedihan, dengan kegelapan, dengan gundah gulana. Penyebabnya simpel kata Nabi. Manakala kamu sudah terbiasa bermuamalah dengan cara ribawiyah. Orang Islam udah nggak takut sama yang namanya riba. Ya, bahkan nyaris setiap orang Islam di kantongnya punya kredit card, betul ya? Ini dan itu bangga kalau buka dompet ada susunannya gitu loh. Ini dosa 1, dosa 2, dosa 3 gitu. Bangga sama dosa. Ya, subhanallah. Ya, wa akhadtum ajnabal baqar. Kalian hidup megang buntut sapi, padahal sapi ditarik dari hidung bukan pegang buntut, betul? Karena binatang yang paling bodoh ya salah satunya sapi, an'am. Kenapa dibilang bodoh? Karena memang nggak ada sapi bisa pulang kandang sendiri, nggak ada sejarahnya gitu. Jadi betul-betul memang dia nggak paham pulang. Nah kita malah megang buntut sapi ya keder urusannya. Nggak tahu nih kita ngikutin siapa tat milih oga tapi tak harus patuh, bingung kan, nggak jelas. Jadi kayak orang bingung, hidup kita bingung. Orang Inggris bilang ketelimbeng, gitu ya. Keder, bingung. Waraditum bizar'i. Kalian terkecoh dunia menjanjikan kenyamanan bisnis. Ngomong bisnis lebih tertarik ketimbang ngomong agama. Terjadi. Raditum bizar'i. Keridoan kalian seperti petani yang nanam benih, nunggu panen, tenang-tenang. Karena dia tahu ini Indonesia. Ya. Taruh 1 biji di tanah, 3,5 bulan balik 100 biji. Indonesia ini, betul? Indonesia ini Masya Allah. Aneh kalau orang bingung kerja apa tuh. Suka orang bilang, terus kalau saya resign, saya kerja apa Ustaz? Ya Allah, kerja apa? Ini Indonesia. Nggak usah kerja juga punya penghasilan. Gimana caranya Ustaz? Kasih makan burung dara, ini musim hujan. Tuh burung terbang sisa 1 biji jagung, taruh di tanah. 3,5 bulan dibalikin ratusan biji sama Allah, betul? Ini Indonesia. Kerja apa? Dia bingung.
Terus kalau Anda nggak kerja makan apa, Ustaz? Orang Indonesia makan nasi, betul. Cuma belakangan ini banyak orang Indonesia yang belagu, nggak mau makan nasi. Bangga betul nggak makan tuh. Saya sih alhamdulillah Ustaz udah 2 tahun nggak makan nasi. Terus ini orang zaman susah dulu lari-lari ngejar-ngejar bis. Abis kita tanya mau kemana, nyari makan dulu Ustaz. Begitu ngomongnya. Sekarang udah kaya nggak mau makan, kan aneh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini maunya apa sih gitu loh? Masya Allah, kita tersilap, terkecoh dengan dunia. Itu yang terjadi. Raditum bizar'i, fokus dengan bercocok tanam, menanti hasil. Konsekuensinya apa? Taraktumul jihad, kau tinggalkan jihad. Lihat, kalau jihad sudah kau tinggalkan, yang terjadi apa? Ya ini keburukan. Karena hidupmu ya untuk berjihad, baik harta maupun jiwa. Jadi silakan jadi orang kaya kalau di Islam. Bahkan diarahkan kita jadi orang kaya untuk jihad yang pertama dengan harta gitu. Kalau memang sudah banting tulang gak kaya-kaya, bukan berarti gak jihad. Jiwa ragamu. Ya, ini cara Islam. Kenapa? Karena umurmu singkat. Apa karya ciptamu di atas dunia? Kamu manusia loh mulia. Seluruh makhluk itu meninggalkan bekas ketika dia diwafatkan oleh Allah. Kalau memang harus belang yang kita tinggalkan, inilah macan. Betul? Tapi kalau pun memang gading yang tajam, inilah gajah. Cuma kan kita manusia. Apa karya cipta kita yang bisa masuk ke lubang kubur kita? Itu yang paling penting. Menebarkan kemuliaan. Ya, ini negeri sedang goncang, sedang labil. Masyarakat seperti buih di lautan. Siapa yang bisa ngiring itu yang berhasil. Ya, digiring ke jalan pun walau belum makan pun silakan saja, banyak orang Masya Allah ya. Kemarin itu mau demo ya, saya sendiri terjebak macet ya. Ya harus khotbah Jumat di MMU kemarin itu ya, di Menara Mulia itu. Ya Allah gimana nih? Di Senayan itu sudah saya dengar azan pertama. Karena itu Nahdiyin di situ ya. Biasanya azan pertama ke azan asli itu 10 menit. Kejar enggak nih kata waktu macet kayak begini. Izin Allah kejar sampai tempatnya, saya minta diundur sedikit 10 menit aja saya bilang dari waktunya. Karena nggak apa-apa ya, zuhur diulur itu biasa. Abridu bi zuhri kata Rasulullah. Masuk. Cuma saya berpikir tadi yang ikut demo itu kan juga di jalanan, bawa-bawa bendera, nggak ada yang Jumatan. Jihad seperti apa yang kita hayalkan? Ini rakyat mudah banget digiring. Fokus dengan pengkritikan sebuah keburukan. Tapi dengan cara yang Allah murkai. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ini sedang labil. Nah, ketika kita berusaha untuk memandaikan masyarakat, karena ada janji Allah kan, kalau seluruh masyarakat beriman bertakwa, Allah bukakan berkah dari langit dan bumi. Itu mah kontan. Jadi bukan cuma sekedar marahnya saja. Karena kalau Quran dihina, marah itu bagian dari iman. Wajib kita marah. Nggak marah setan bisu kita namanya. Cuma nggak frontal. Bukan emosi yang dikedepankan. Karena kalau sudah emosi ujungnya keburukan. Ya. Jangan kita beranggapan bahwa Allah tuh nggak ngelihat yang terjadi. Terus kalau seandainya ini dihina, kita nggak marah, siapa yang bisa menjaga agama kalau bukan kita? Allahu Akbar. Kita dibikin bingung untuk berpikir kalau digituin kan. Kita lupa Allah punya agama. Hatta manusia nggak bantu pun Allah bakal turun tangan. Karena agamanya dirusak. Dan ini sudah pasti Allah. Dan kita pun sudah membela, bukan tidak. Cuma tidak frontal. Lagi-lagi tidak frontal. Karena hukum asalnya hal jazaul ihsan ilal. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Makanya Allah kasih kita sedih. Dengan macam-macam kesedihannya. Dan sebab-sebabnya. Kesedihan yang pertama, kita ini dibikin merasakan sedih secara naluriah. Ada kesedihan yang sifatnya naluriah, yakni merupakan fitrah dari perasaan yang tertekan, naluri itu. Ya. Yang kedua, sedih yang disebabkan oleh masalah mental atau kejiwaan. Yakni jiwanya memang kerdil. Ini yang dikatakan ma'isatan donka, hidup yang sempit. Ya, dia punya rumah gede, cuma hatinya kecil. Akhirnya rumah yang gede cuma jadi barang mubazir yang dia buat. Hidupnya galau, sholat, puasa, zakat, cuma punya barang mubazir.
Antum suka nggak merhatikan mungkin ya, saya sudah sholat, sudah berbuat baik, kok hati masih galau aja Ustaz ya. Karena talbis. Antum nanti buka tafsir Al-An'am ayat 82 yang mengatakan bahwa walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, Allah berikan ketenangan jiwa. Lah ini sudah beriman jiwanya enggak tenang, talbis. Gampang mengkritiknya kok. Ini bahasa guru ke murid kok di pesantren tuh gampang. Sholat mah tiap hari Ustaz, anak pesantren siapa yang gak sholat? Semuanya sholat, betul? Kok masih berbuat zolim, berantem, ini coba lihat. Jiwanya gak tenang, pengen pulang mulu. Gampang, lihat dah. Sholat punya syarat sah namanya wudu. Biasanya wudunya yang rusak. Betul. Keran dibuka kenceng bercanda sama anak-anak. Air kebuang-buang tuh. Wudu mah wudu, mubazir mah mubazir, betul? Atau mungkin kita begitu. Anak sih nggak bercanda Ustaz. Cuman memang beberapa kali udah buka kencang begitu, temen datang, gimana sehat? Masya Allah. Tinggal di mana sekarang? Lama kita nggak ketemu. Berapa liter nih kebuang udah, betul? Ya, ini atau antum sibuk membersihkan tangan sementara air kencang, susah amat matiin, gitu. Dan lain sebagainya. Ada talbis. Pulang umroh malah ruwet. Kenapa? Ternyata habis tawaf makan di restoran, Masya Allah, tuh piring nasi munjung kayak Jabal Uhud. Betul? Saya suka ledekin tuh orang kecil, nenek-nenek bawa gituan, dek gitu. Masya Allah, Bu, buat bertiga, bertiga sendiri. Hati ngomong, cuma saya nggak ngomong aja ke dia. Masuk ke lewat mana itu? Nggak habis, lapar mata, betul. Ya udah umroh suka ngalamin kan? Lihat orang makan di restoran tuh kalau habis tawaf, astagfirullahaladzim, kebuang-buang itu nasi. Anda mubazir di pinggir Ka'bah. Ini terjadi bukan tidak. Mutawif mah tenang aja habis nganter tawaf. Perhatiin tolong mutawif sampai segitunya Anda bimbing orang ibadah. Bukan cuma selesai muter habis itu hehe ngobrol di depan. Bukan. Ini manusia. Yang dia berbuat baik tuh nggak maksum, pasti mengulang keburukan. Jangan salah sangka, orang suka beranggapan kalau kita sudah berbuat baik nggak berbuat salah lagi, salah. Ya, jangan terkecoh sama akidahnya Siti Jenar, wahdatul wujud. Orang kalau sudah benar, terus lama-lama makin bagus. Kalau ngomong sama temen, ya anak sama dia sih duluan dia, tat bener tat. Dia udah masuk 10 tahun depan 11, mungkin udah bisa ngambang di air. Dia sih udah gak bakal salah, tat. Astagfirullahaladzim. Waduh, ini bahaya sekali ya. Manusia mau ngaji nggak ngaji dosa mah pasti. Cuma bedanya di mana? Dulu waktu belum ngaji tobat lelet. Sekarang udah ngaji bikin salah cepet dia bertobat. Itu aja bedanya. Jangan salah, orang suka salah paham nih. Ya, kita suka kalau nggak dibahas dengan bahasa yang gampang. Ini saya suka pakai bahasa di masyarakat ini yang terjadi gitu loh. Karena kadang-kadang semangat kita nggak ada juntrungan. Bencinya sama orang kafir itu ya betul-betul bagus. Cuma kalau sampai nggak ngasih kesempatan orang kafir tobat kan salah. Kita dizolimin Ustaz sama orang-orang Nasrani di sini Ustaz. Ketika pimpinan mereka terangkat menjadi salah seorang gubernur, kita terzolimi Ustaz. Makanya saya bilang sama teman-teman di sini udah fatarruhum ila adiyaqi, sempitkan jalannya. Jangan kita makan produk mereka. Begalak-galak betul. Itu kalau dia mau tobat nggak usah, udah penuh Islam. Masya Allah. Antum ini galak-galak amat gitu. Lah sahabat Nabi juga kan dulu banyak yang Nasrani, betul? Salah satu siapa? Salman Al-Farisi. Yang Nabi libatkan untuk menjadi arsitek perang Hondak. Salman kan? Dan Salman yang nyaut langsung ketika orang Parsi berkata, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-iqra'." Bukankah kalian umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan? Ajar, betul. Dulu orang kafir masuk Islam, ngelihat orang Islam buang hajat, respect mereka. Masya Allah, nggak bersuara, nggak menghadap kiblat, nggak membelakangi kiblat, nggak membaca ayat di tempat yang tersembunyi. Lihat adabnya, lihat. Jalannya sahabat bisa masuk Islam orang-orang kafir. Apalagi cara bicaranya sahabat, cara candanya sahabat, canda Rasulnya, Masya Allah.
Kok sekarang sampai kurang ajar, Tat? Sampai karikatur Rasul dibikin. Ini sekarang Al-Maidah ayat 51, betul? Bentar lagi An-Nisa ayat 3, Tat. Oh, gitu ya. Ini lebih rawan untuk dihina, betul ya? Ya, karena merusak logo-logo di uang-uang Indonesia gitu ya. Masya Allah. Nggak nutup kemungkinan kok ya bisa. Iya, karena penyebabnya kita buat. Penyebabnya kita buat. Nah, kalau penyebab dibuat, ini yang dikatakan tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi bukan cuma mematikan api dan menghilangkan asapnya, penyebabnya. Allah katakan sebabnya tadi, akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Masalah akan selalu ada, tidak akan pernah selesai. Sampai kapan? Sampai kalian kembali ke agama kalian. Begitu bahasa Islam. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali ke agama kalian. Agama yang mana? Islam. Islam yang mana? Yang Rasul bawa. Yang sahabat dulu pernah melihat Nabi menggaris sebuah garis lurus sambil berkata, hadhihi sabili wa hadhihi sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kemudian beliau gambar garis yang banyak kanan dan kiri. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Kebenaran tidak berbilang, ikuti yang satu ini kata Rasul. Jangan ikuti yang banyak ini. Kalian akan berpencar. Tafarruq. Ya, masdarnya firqah. Masyaallah. Jangan firqahkan agama, jangan. Anda bernegara mau berorganisasi urusan Anda, tapi jangan organisasikan Islam gitu loh. Makanya gara-gara organisasi inilah NU nggak mau ngobrol sama Muhammadiyah, Muhammadiyah nggak mau dekat sama Persis, apalagi mereka nggak mau dekat sama Al-Irsad atau apalah di macam-macam negeri kita ini. Tapi kalau kita datang ke negeri kafir, aduh, masya Allah, saya seneng banget kemarin di Hongkong, seneng banget deh. Ngelihat orang NU gandeng tangan orang Muhammadiyah makan di kantin. Masya Allah. Habis makan cipika-cipiki syukron ya. Assalamualaikum. Aduh, aneh di Indonesia, saya bilang begitu ya. Karena memang ketika mereka copot itu masalah firqahnya aman. Nanti kita tuh nggak mau copot ta'assub. Ta'assub ini yang menimbulkan keburukan. Ta'assub itu taklid. Taklidil a'ma, mengekor secara buta. Hukum yang dibuat oleh manusia membuat perbedaan di antara kita. Itu yang terjadi. Makanya kalau bisa, kalau yang namanya kajian itu buka baju deh. Ya, saat sekarang ini kita nggak pakai nama-nama kelompok, kita pakai Islam. Ya. Dan yang kita contoh tuh bukan orang, cuma memang manusia yang Allah muliakan, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rekomendasi Allah, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukup contoh yang terbaik beliau. Nanti pelan-pelan kita bakal paham. Kalau kita sebut nanti orang dari kelompok tertentu, orang lain nanti akan kesinggung. Nggak ada selesainya. Masya Allah. Solusi diberikan. Ya, dua kesedihan itu dimiliki oleh manusia. Kesedihan dalam sifat naluriah, yang kemudian yang kedua kesedihan yang timbul disebabkan oleh masalah mental atau kejiwaan. Jadi dia sendiri yang bikin kerdil jiwanya. Memandang sebuah masalah itu besar. Padahal Allah nggak mungkin zalim dengan masalah yang dia rasa. Ya, si petani yang miskin ini, kalau dia berhusnuzon dan berusaha sabar dengan ujian kemiskinannya, akan mempertontonkan sebuah pemandangan unik di dunia. Keluarga miskin di pojokan kampung, udah nggak teori matematik, nggak bakal anaknya bisa sekolah tinggi karena nggak ada biaya. Hari gini cari sekolah murah di mana? Gitu. Tapi yang terjadi malah kebalikan. Makanan yang kurang bergizi, biaya yang tidak ada, nggak menghalangi anak-anaknya menjadi orang hebat. Semuanya pinter, dapat beasiswa, lihat cara Allah. Ini nggak berasa. Padahal kalau kita mau cara manusia, nggak ketemu kelebihan dari mana. Saya lagi pengen coba meneliti nih, Ustaz. Kayak Belanda meneliti kepala-kepala pejuang di Indonesia. Apa di otak mereka ini kok lebih baik hidup hina di hutan-hutan gerilya ketimbang nyaman bersama kami gitu loh. Di mana ini nggak ketebak Belanda. Ini Jenderal Sudirman batuk-batuk sampai diusung di atas tandu keluar masuk hutan untuk memimpin perang. Ya dia nggak tahu ini kan ulama Muhammadiyah dari Rembang. Ini jenderal bukan sembarang jenderal. Ya.
Memang belum ada akmil saat itu, betul ya. Cuma kan dia jebolan peta, agamanya sudah cakep. Emang sebelum masuk peta memang guru, ustadz. Ya, kemudian ikut militer. Jadi orientasinya jihad, keder Belanda. Ya, akhirnya bambu runcing pun bisa ngusir mereka, betul gak? Belanda geleng pala, orang Indonesia gimana mau dikalahin, makannya aja bambu, rebung, betul ya? Mari kita lanjut. Manusia makan rebung ya. Oh, Masya Allah, ini dahsyat, ini geleng pala, lihat dia. Ya karena mereka kan meniru para sahabat yang mengatakan yang memberi kemenangan itu kan Allah, bukan manusia. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Kelompok besar mengalahkan kelompok yang kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Kita nggak pernah menghilangkan Allah dalam hidup ini, karena semua Masya Allah. Hidup ini nggak bisa kita berteori. Ya, mulailah dari yang kita rasa saja. Bahasa awal tadi ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Jadi kalau sampai kita ngaji terus jadi punya masalah, jadi susah, buru-buru istighfar, ada yang salah nih. Ya, agama bikin kita ngantuk di pojokan, ngomong apa itu, gitu ya. Ini ada yang salah, ini sudah ada yang salah, sudah ada yang nggak connect kalau sudah begini ya. Sebenarnya hakikatnya kalau dia paham agama ini betul-betul rileks. Sampai puncaknya agama itu kan salah satunya adalah sholat, betul. Apa yang Nabi bilang sama Bilal kalau ngelihat Bilal lagi lewat? Ya Bilal, arihna bis shalah ya Bilal. Arihna. Bilal, istirahatkan kami dengan sholatmu. Maksudnya apa? Kalau Nabi, sahabat dan Rasul dan para sahabat itu kalau ngelihat Bilal sholat itu kayaknya kayak antum ngelihat sesuatu yang menghilangkan rasa capek antum. Pemandangan yang indah. Ya Allah Ustaz, anak kalau udah ke puncak ini plong, hilang semua masalah. Berarti cuma ngelihat loh. Dan orang Islam itu sempurna akhlak lebih dari pemandangan yang paling indah. Bukan masalah tampannya Yusuf, ya. Nabi aku melihat sepertiga kecantikan dunia di wajah Yusuf. Itu jelas dah, emang Yusuf ganteng, lain sama kita, betulnya. Ya. Tapi orang Islam itu akhlaknya, yang beliau targetkan dakwah itu bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus menyempurnakan akhlak. Salah satu akhlak buat kita yang Nabi katakan apa? Khiyarukum linisaikum. Khiyarukum li ahlikum. Wa ana khiyarun li ahli. Kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi ngomong di tengah sahabat yang apal Quran, apalannya nggak diragukan sudah. Sedekahnya Masya Allah. Sahabat udahlah, kita nggak usah ngebahas masalah iman mereka. Udah Allah sudah berikan rekomendasi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sahabat tuh. Jangan terjemahkan huruj, gitu ya. Karena memang ini kalian sebaik-baik manusia yang ukhrijat, ditampakkan beda di hadapan manusia, enggak diragukan imannya. Nabi mengatakan khiyarukum linnisaikum. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia bukan yang banyak hafalannya, bukan yang banyak teman orang baiknya, bukan. Tapi yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini kan prinsip. Oh iya ya. Berarti kalau bicara manfaat, yang paling baik manfaat yang paling dekat sama keluarga dulu. Kita bermanfaat buat orang luar, buat keluarga nggak manfaat, buat apa? Ini nggak main-main. Nabi mengatakan, dan manfaat keluarga yang paling sulit itu kita bermanfaat buat apa? Buat wanita-wanita kita. Maksudnya wanita-wanita banyak benar Ustaz. Ya ibumu, istri-istrimu gitu ya, adik kakak perempuanmu, anak perempuanmu. Kenapa? Karena mereka yakni tulang rusuk yang bengkok. Ya, ibumu tuh tulang rusuk yang bengkok juga. Jangan cuma istri aja yang dibahas. Ibumu, adik kakak perempuanmu, anakmu tulang rusuk yang bengkok kalau dia perempuan. Kamu paksakan hukum sama orang tua kamu, ibu kamu, ya bisa patah juga. Ya. Kamu keras sama anak, ya dia bakal nggak demen sama agama. Lihat, hati-hati, nggak bisa modal semangat. Ya. Kita perlu punya cara, teknik khusus. Nah kalau kau bisa taklukkan wanitamu, kau taklukkan duniamu. Ya, tapi kalau kau tidak bisa menaklukkan mereka, udah jangan ngimpi dunia di tanganmu.
Apa yang membuat Allah percayakan dunia di tangan Umar bin Khattab? 3/4 dunia di tangan Umar. Salah satunya apa? Umar ini betul-betul agak singanya Allah ini ya. Dia kalau sama orang perempuan di rumah tuh betul-betul ngalah. Ya, saya pernah sampaikan di beberapa kajian YouTube itu tentang salah seorang yang pegel sama istrinya yang cerewet hingga sedih dia. Nggak bisa ngomong ya, akhirnya ini harus saya adukan nih ke khalifah nih. Nggak bisa kalau begini, saya punya istri yang betul-betul zolim ya, galak macam-macam. Dia datang ke rumah khalifahnya Umar saat itu. Sampai depan rumah dia lihat Umar lagi diem, bini lagi begini ya, dia mau balik Umar panggil, sini. Kenapa? Ya ceritanya panjang, Umar tahu. Kalau bahasa kita gitu bergampang. Ya pasti kondisi sih pasti begitu ya kan, bingung. Gimana dulu ngomongnya. Gini, Anda ini sebenarnya di rumah pegel sama bini. Ya Allah, galaknya manusia. Saya demenan dia tidur, kesian. Kalau melek. Ya. Saya datang kemari mau ngadu masalah saya punya istri yang galak, ya, yang suka ngatur, yang gini. Saya kemari sama. Ini juga diem, malah dia begini, nanti diem. Ada sih nggak berani begini dia mana gitu. Ya kata Umar bin Khattab apa? Ya, yang kulakukan itu karena menghormati, memuliakan dia. Ini bukan masalah kalah atau menang. Dia telah melahirkan anakku dan itu cukup untukku. Masya Allah. Jadi yang dia lihat manfaat. Ya, kalau kita bukan mencari salah. Kalau salah ya tempatnya manusia. Cuma ingat baiknya. Selesai. Kalau kita bicara ingat baiknya selesai. Nah kalau kita cari salahnya memang tempatnya salah. Hatta dia penghafal Quran, betul? Hatta dia hafal ribuan hadis, tetap. Aisyah itu kan periwayat hadis terbanyak, sanad dari Urwah, anaknya Asma binti Abu Bakar itu, masya Allah. Sanadnya banyak banget itu Aisyah. Tetap aja kalau ngambek nampar mangkok sopnya siapa Saudah, betul? Sampai Umar Abu Bakar kaget, Aisyah ngambek. Nabi bilang, "Gharrat ummak." Ibu kalian ngambek gitu ya. Kadang-kadang karena mereka walaupun banyak ilmu ya dalam Islam ini kan memang kalau agak pendek akal ya, banyak kekurangan dalam beragama, kan ada haid, ada macam-macam ya. Sudah, jangan cari kurang, cari baiknya. Manfaatnya apa? Masya Allah. Lihat bahasa agama tuh. Ya, sehingga dia nggak terjebak dalam bahayanya kesedihan. Makanya Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa alayhi wa ghalabatir rijal. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang namanya kesusahan dan kesedihan ya Allah. Wal kasal, ya ini rasa malas. Orang kalau udah sedih pasti malas. Orang kalau sudah susah, keresahan, sedih, pasti malas, bad mood. Kalau udah malas rusak semuanya. Karena nggak ada jadah, nggak ada juduh. Man jadah wajadah. Wal jubni wal bukhli. Aku memohon kepadamu dari sifat kikir dan pengecut. Jubni wal bukhli. Kemudian wadhala'id dain wa ghalabatir rijal. Dan lilitan hutang dan penguasaan manusia. Ini yang manusia pasti rasakan nanti. Bohong, orang nggak punya rasa gundah gulana tuh pasti punya. Ya. Orang tuh ada sedihnya, ada dropnya lah. Karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28 itu, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu dha'ifa, bersifat lemah. Atau dalam ayat lain, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah telah ciptakan manusia itu kabad, capek, lelah. Jadi kalau kita manusia nggak pernah merasakan capek dan lelah, ya kemanusiaan kita dipertanyakan berarti ya. Manusia itu pasti capek, pasti lelah. Cuma ada obatnya supaya nggak capek dan lelah, gitu loh. Apa? Bahasa Rasul ke Bilal tadi, arihna bis shalah.
Hibur kami dengan salatmu. Karena salat ini betul-betul hiburan. Ij'al salataka tamassyatan lak. Wa ij'al salataka rahatan lak. Jadikan salatmu tamasya hatimu. Jadikan salatmu istirahatmu. Betul. Orang-orang betul-betul merasakan nyaman. Apalagi dia jadikan itu ajang tahajud. Makanya nggak ada sejarahnya tahajud berjamaah kecuali tarawih yang dijadikan tahajud. Nggak ada. Kenapa tahajud nggak berjamaah, Ustaz? Ya karena memang Nabi nggak mensyariatkan. Dengan bahasa mudahnya beliau mengatakan afdalu sholatul lail tulal qiyam. Sholat tahajud yang paling afdal, yang paling lama berdirinya. Nah kalau sudah bicara paling lama berdiri kan tergantung yang baca, betul? Ya. Jadi nggak ada. Sahabat nyoba. Siapa namanya itu? Mu'az bin Jabal nyoba. Nabi lagi tahajud dia jadi makmum. Anak kecil. Ngeliat orang sholat menjadi imam aja, menjadi makmum aja kan. Nabi baca, Nabi geser kepalanya di samping dia, supaya tahu kalau sholat berjamaah tuh berdua sejajar. Ya. Kalau ada yang lain dimundurkan supaya di belakang gitulah. Dan nggak ada syariat nepok pundak, nggak ada. Gitu. Saya nggak paham dalil dari mana nepok pundak tuh. Karena banyak orang kadang-kadang lagi sholat gini, tahu-tahu ada yang menepok gini. Tanggung jawab loh ya, batal. Nggak ada, nggak tahu tuh ya, tanya coba dalilnya tepuk pundak siapa tuh, saya juga nggak paham sampai sekarang gitu ya. Sudah, mari kita berilmu. Kalau lagi sholat sendiri dan dia di tengah-tengah ada sutro, antum bisa sejajar. Tapi kalau orang yang berilmu kalau lagi sholat sunnah nggak pengen bermakmum, dia pepetkan badannya ke dinding. Sehingga dia paham lah kita lah ya. Jangan udah di dinding kita masih mau nyelip juga, jangan ya. Lagi sendiri. Kadang-kadang suka begitu ya, paksain gitu ya. Iya, lihat. Nabi baca surat. Kata Mu'az yang dibaca beliau pertama itu surat Al-Baqarah habis Al-Fatihah. Betapa panjang bacaannya dan bagus bacaannya. Oh mungkin setelah Al-Baqarah ini selesai. Kebayangnya 283 ayat, Masya Allah. Kebayang. Ternyata setelah Al-Baqarah beliau menambah Al-Imran. Sampai aku berkata, lebih baik aku buang hajat dulu, betul ya. Selesai buang hajat, balik lagi Nabi masih sholat, bahkan menambah surat An-Nisa. Apa kata Mu'az? Kalau bukan karena Rasul sudah kutinggalkan dia dari tadi. Karena memang nggak ada syariat di situ ya, salah sendiri nggak mengikut gitu ya. Karena panjang bacaannya, iya itu tempat berkeluh kesahnya manusia untuk Allah. Ya, orang yang betul-betul tahajud itu orang yang tahu bahwa sedekah yang paling baik adalah ketika malam yang paling kita suka. Kan lantana lal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Ya, sekarang malam yang paling kita suka apa? Tidur. Kita sedekahkan ke Allah. Dahsyat. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Allah janji, asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Terangkat derajat karena menyedekahkan sesuatu yang paling dia suka. Dan itu berat. Berat sekali. Ya kalau sampai bela-belain melek malam cuma buat tahajud itu bukan gampang. Kalau buat nonton bola udah biasa, betul ya. Buat tahajud nggak main-main, Masya Allah. Nah kalau dia bisa begitu, dia merasakan betapa mengorbankan dunia untuk Allah itu sesuatu yang dahsyat dan asik betul-betul. Inilah akidahnya Umar bin Khattab. Ya sampai mengecoh dunia. Orang menganggap penguasa 3/4 dunia ini giant Umar. Umar memang tinggi banget. Di Syiar Alam An-Nubal dikatakan itu, kalau Umar sudah naik ke atas kuda, kakinya nempel ke tanah. Kebayang gak sama antum itu? Ya, gak usah dihayalin, pusing ya. Udah Umar gede aja pokoknya begitu ya. Tapi kan sejarah membuktikan bahwa Umar itu laki-laki berbadan kurus, tinggi, berkulit putih pucat, bermata sayu. Kurus, tinggi, karena memang banyak puasa. Matanya sayu, pucat, karena banyak tahajud Umar tuh. Tapi kalau Umar sudah bertakbir Allahu Akbar,
Itu musuh di balik 10 gunung di depan sana mendengarnya. Umar melangkah 100 langkah sebelum tujuan, iblis kabur. Tuh Umar. Jadi jangan disamain sama kita, udah beda ya. Kita tiap langkah bareng setan kadang-kadang betul. Atau mau ngaji niatnya masih jelek betul ya. Oh, subhanallah, kita perlulah belajar dari mereka nih, para sahabat. Mereka manusia biasa, nggak sakti loh. Jangan salah, jangan anggap oh Umar sih sakti, tat nggak mempan bacok. Siapa bilang? Buktinya dia dibunuh dengan pedang, betul? Karena orang di Indonesia suka identik kalau orang alim, sakti, nggak mempan bacok, begitu mulu. Ya, ini apa kita perujukannya mujarobat sih, susah ya gitu ya. Jadi identik sama klinik aja, sampai meninggal ini kuburannya keramat, Ustaz. Padahal kuburan paling keramat di atas dunia ini kuburan siapa? Rasulullah. Karena keramat tuh bahasa Arab yang di Indonesia kan keramah, karomah. Ya kuburan yang paling banyak karomahnya, kemuliaannya kuburan siapa? Rasul. Kuburan para sahabat di Baki. Ini kita masalah paham. Kalau udah mengkultuskan orang kayak nggak ada lagi yang melebihi hebat gurunya. Ya saya sih alhamdulillah saya murid langsung Ki Haji Fulan bin Fulan, Ustaz. Antum tahu dia gak? Si Ustaz nggak enak kalau bilang nggak tahu. Ya insya Allah dah gitu aja. Guru ana dulu sebelum meninggal 2 tahun nggak nginjak bumi, Ustaz. Ustaz gaya ngomong itu kan, masya Allah. Bener, wallahi Ustaz, ana nyaksin sendiri. Oh masya Allah. Dia digendong-gendong tak kemana-mana. Oh sakit. Anak pikir bisa terbang. Emang nih mulut nih kadang-kadang ya suka naikin nurunin orang seenaknya. Suka kita yang ninggiin, kita yang nurunin. Kayak sekarang kita masih Ahok, betul? Gara-gara kita dunia tahu Ahok, betul? Tapi kan dia orang kaya, siapa yang nggak kenal dia? Dia nggak kaya, kita yang bikin dia kaya. YouTube kita buka tiap hari, betul? Sampai 10 juta video Ahok. Ya kan itu ada perhitungannya dari YouTube. Modal buat yang rusak Islam. Kita ini nggak ada juntrungan, nggak berilmu, nggak dekat sama ulama. Mau jihad menurut diri masing-masing, tanya sama ulama. Mau jihad menurut pendapat saya sih, kalau jihad itu yang penting kita bisa ngeles. Ngeles dari mana ya? Makanya anak mau datang ke guru anak, Ustaz, mau jihad di Palestina, minta tali apa ke buat kebal. Oh masya Allah. Bukan masalah itu, bukan. Nggak selamanya antum jihad itu kena senapan, tembakan, pedang, enggak. Kadang-kadang antum terkecoh dengan wanita-wanita Syiah di musuh-musuh Islam atau wanita-wanita Bani Israel, betul? Bukan itu permasalahannya, bukan. Buat penyebab datangnya pertolongan Allah. Mungkin kamu nggak pandai main pedang, cuma Allah cinta sama kamu. Allah jauhkan kamu dari sabetan pedang. Mungkin tidak? Mungkin. Orang suka terkecoh tuh sama keadaan tuh. Oh, jihad ke Palestina. Ayo, siapa takut gitu ya. Pernah tahu gak Palestina? Wallahualam kan. Tidak. Duduk sini kita ngobrol dulu sini ya. Palestina tuh gurun yang ekstrim. Ya, yang pagi Anda ngelihat gunung di sini, sore pindah ke sana tuh gunung. Iya kan pasir di sana kan. Kena angin pindah. Cuacanya ekstrim, panas sampai 60 derajat, dingin di bawah 0. Orang sana gede-gede, itu jarinya kayak pisang Ambon. Tapi kita coba aja, Ustaz. Ya ayo, datang ke sana belum perang, tinggal bangkis sama batu. Kapan perang? Anda nggak nyangka kalau bakal begini, Ustaz. Ini muskilah nih. Nggak bisa kita beragama modal semangat tuh nggak bisa. Ilmu. Ya. Ilmu ini akan menjauhkan duka lara. Di sini dijelaskan bahwa ada bahaya sedih terhadap individu. Dijelaskan, antum bisa baca. Kita nggak mungkin mendetailkan secara umum saja bahwa lesu dalam berpikir dan kurang konsentrasi terhadap sesuatu. Ya otomatis pasal males. Orang kalau udah males, datang nggak mood, bad mood, udah ngelihat apa juga udah males. Quran dibaca nggak dikebet aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya kalau megang Quran sih tiap hari, Ustaz, gitu doang tadi, ya Allah baca kagak gitu ya. Gimana mau dapat hidayah? Ngelihat buku tebel udah bingung duluan, tuh buku tebel amat, Ustaz, dibaca enggak, bakar minum gitu ya.
Jadi sudah nggak ada semangatnya. Kayaknya, aduh, masya Allah, Allah dihakimi oleh dia. Kenapa sih Allah menurunkan ayat, menghapus ayat? Buat apa sih diciptakan orang jahat, orang baik? Coba sih yang gampang aja, Ustaz, bilang ke Allah gitu. Udah deh, orang semua baik, kan enak, gak ada masalah hidup. Oh, Allah udah bilang, walau syi'na la'ataina kulla nafsin, udah. Kalau aku mau, aku berikan semua hidayah, Allah bisa. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Cuma permasalahannya bukan itu. Bukan itu permasalahannya. Aku telah berjanji ku penuhi neraka dan sorga dengan manusia. Masya Allah. Manusia dan batu akan memenuhi neraka, jin akan memenuhi neraka. Karena neraka butuh bahan bakar, kata Allah. Dan itu manusia sendiri. Sorga tidak akan pernah sempit, neraka pun tidak akan pernah sempit. Sudah disiapkan oleh Allah. Masya Allah, ada masyiahnya Allah. Ya kalau orang berilmu tahu hidup ini singkat, dia nggak bertele-tele. Ya dia berusaha untuk mengetahui bahayanya kesedihan. Bahaya terhadap masyarakat ya kita bisa lihat lah, sehingga lingkungan kotor karena orang udah gak mau pusing buang sampah sembarangan. Cuma 1 lembar bungkus permen, Ustaz, gini aja kok masalah. Iya, kalau 1 orang ngomong begitu, 1 juta orang kan 1 juta bungkus. Berapa kali dia buang, betul? Ya sekarang Anda nyaman nginjek aspal, anak cucu Anda nginjek kulit permen nanti. Emang Anda meninggal habis sudah kehidupan? Kan tidak. Kita nggak pernah tahu sampai kapan ini kiamat. Hanya Allah yang tahu. Makanya kalau ada orang ngira-ngira kiamat berapa tahun lagi, aneh. Kemarin sempat ramai kan kajian tentang kiamat berapa tahun lagi kan. Orang sempat labil pada mau resign, pada mau mondok. Kenapa? Ada ustadz bilang katanya kiamat beberapa tahun lagi. Astagfirullahaladzim. Lawang Nabi saja ditanya sama malaikat, mata sa'ah, kapan kiamat? Ya, yang bertanya lebih berilmu ketimbang yang ditanya. Kata Rasul begitu. Ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbiha muntaha. Kata Allah begitu kan. Ketika nanya orang tentang kiamat sama kamu, di mana hak kamu menjawabnya? Itu urusan Allah sudah. Ini orang dengan gampang menerjemahkan kiamat sebentar lagi. Allahu Akbar. Ya, kalau kiamat sugronya mungkin, kalau kubronya kan Allah yang tahu ya. Lawang Dajjal aja belum turun, baru anteknya doang atuh. Itu ya orangnya yang ngepret pakai rupiah dari ketek dari mana gitu. Dari belakang. Baru anteknya Dajjal aja dibikin bingung kita semua ya. Saya pas dengar kayak begitu tuh, iya ya. Shadaqah Rasulullah, betul-betul Rasul itu Allah benarkan ya. Bahwa yang namanya Dajjal nanti itu akan bawa kenikmatan dunia, surga, neraka, kemudian dia akan membawa gunung emas. Saat Dajjal turun nanti pengikut yang paling banyak tuh perempuan. Masya Allah. Karena Rasul mengatakan nanti ketika Dajjal turun, para suami mengikat istrinya dari kayu-kayu dengan ikatan yang kuat karena khawatir masuk anggota Dajjal. Ini anteknya Dajjal aja yang bela wanita, betul kan? Masya Allah. Karakternya. Sampai istihoro buat Dajjal. Titel nggak ngaruh kalau udah duit ya, Masya Allah. Padahal orang yang bodoh pun nggak belajar paham. Kalau memang cara nyetak duit di Indonesia begitu, yang tutup instansi pertama apa? Peruri, betul. Orang peruri ada yang resign, ada yang nyuntik, ada yang ganti kerjaan. Subhanallah, tapi itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Antek Dajjal menghina Quran, lihat. Ada yang ngebela, betul? Masya Allah. Yang ngebela orang yang belajar Quran lagi. Coba lihat. Kita dibikin bingung ini. Ini yang Nabi mengatakan gusa kagusa isail. Kita kayak buih di lautan, terombang ambing, sampai bingung. Saya baru taubat, ngelihat yang udah taubat lama begini. Begitu kan bahasanya. Gimana ini? Sayang, agama bukan mencontoh orang, agama mencontoh Rasul dan para sahabat. Itu yang mesti kita pelajari. Makanya jangan pernah beragama dengan taklid, mengekor secara buta. Belajar dari usulnya, asalnya. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Surat Al-Hadid ayat 22. Memang nih Al-Hadid nih kalau antum baca dari ayat 22 sampai ayat 28 nanti akan menjelaskan tentang wa yaj'alakum nuran tamsuna bi wa yaghfir lakum. Orang yang bisa bersabar dari musibah, Allah berikan cahaya dalam hidupnya.
Makanya kita jangan suka meremehkan orang yang diuji miskin, dekil, kurus, ya. Kalau dia ngangkat tangan itu Allah pasti turutin apa yang dia minta. Kata Nabi kan begitu. Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hati-hati, kalian mulia karena orang miskin di sekeliling kalian. Ya, ya. Di sini ayat mengatakan ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an-nabraha. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Yang dimaksud di sini sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Makanya semua masalah di dunia ini buat Allah itu kecil. Ini Allah yang kasih bocoran. Allah nggak pernah bilang masalahnya apa, semua masalah. Anda yang tinggal di kutub utara sana dingin. Masalah Anda tuh kan dingin, betul? Insya Allah tanpa harus minum alkohol Anda bisa anget. Bertahan mereka. Lihat bagaimana Zanzabil bisa menghidupkan, menyamankan mereka. Jahe ala mereka. Ya, nggak harus minum alkohol, nggak ada dispensasi kalau sudah begitu ya. Masya Allah. Lihat. Anda tinggal di sebuah tempat yang panas, kering kerontang sampai 60 derajat ya. Saya rasakan kemarin tuh panas banget tuh di Lightning Ridge itu ya, yang mau ke arah Darwin 250 kilo dari Sydney itu. Masya Allah itu panasnya 60 derajat tuh. Kita lagi ngobrol, lagi ngelobi masalah apalah ya. Itu burung jatuh dari kabel listrik tuh kepanasan. Tapi bisa orang hidup di sana. Ada 8 kepala keluarga muslim dari tahun 68 di situ. Saya cuma pengen ngobrol sama mereka. Oh Masya Allah. Lihat. Allah berikan kemampuan orang manusia ini tinggal di daerah yang dingin, daerah yang panas. Lihat. Makanya ketika diperintahkan Ibrahim untuk tinggal di Mekah sekarang namanya itu, ya dengan tawakal tingkat tinggi. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Nggak usah manggil tukang ledeng yang ahli ngebor bumi, nggak usah Ismail ngetok-ngetok tanah keluar air, betul? Tapi itu kan mukjizat Ismail, ya. Anak Ibrahim alaihissalam. Itu mukjizat khusus. Kita jangan pakai wirid Ismail gitu ya, nggak ada begitu ya. Karena kita kadang-kadang suka begitu nih, kita bisa pakai wirid Nabi ini, Nabi salah. Itu mukjizat beda bab. Ini cuma membuktikan buat Allah tuh mungkin. Inna dzalika 'alallahi yasir. Buat Allah tuh mudah. Kita nggak ada yang sangar kayak Umar Ibnul Khattab. Preman sebelum masuk Islam. Makanya yang pernah punya masa lalu nggak usah kerdil jiwa. Kita nggak ada seujung kukunya Umar bin Khattab. Siapa yang Umar takutin? Setan aja takut sama dia. Tapi lantunan Quran dari mulut mungil adik ya Fatimah, itu yang membuat dia bisa masuk Islam. Masya Allah. Karena badan ini buat Allah nggak peduli Allah. Inna Allah la yanzur ila suwarikum. Allah nggak melihat pada fisik kalian, tidak. Allah nggak melihat pada penampilan kalian, tidak. Ya Allah lihat hati dan amal kalian. Makanya Rasul mengatakan setiap pagi seluruh anggota tubuh berkata kepada hati, wahai hati, kami tergantung kamu. Kata mata, kata tangan, telinga semua. Kalau kamu baik, kami baik. Kamu buruk, kami buruk. Iya loh ya. Ini masalah hati nih. Sekarang fisik kita kuat. Oh, ini kalau ngomong barbel 60 nih, Tat. Oh. Ini 55, Tat. Lari aneh kuat sekian kilo. Masa fisiknya bagus loh. Yo, tinggal ngaca mulu. Nunjuk juga nggak bisa lurus, pasti bengkok. Kajian di masjid mana? Sono. Nggak ada masjid, sono. Itu, sono. Ada sayap susah. Duduk sampai susah, kenapa? Banyak biji jagung. Kuat lah manusia, Masya Allah. Kalah lah orang-orangan toko keren sama dia, gitu ya. Tapi tangan 60 kilo keangkat, ini kelopak mata nggak sekilo nggak keangkat kalau subuh. Coba. Sehat dari mana gitu. Makanya Nabi itu kalau ngelihat calon pasukan perang itu bukan fisik yang nomor satu, akidah. Karena orang kalau ada yang namanya akidah, ini yang membuat pasukan-pasukan musuh geleng pala. Ini orang Islam ini kerdil, kurus badannya, kayak kuda Arab, kecil. Tapi nggak berani dunia bertanding dengan kuda Arab, kecuali disilangin kan. Ya karena memang ada kekhususan yang memang nggak dimiliki oleh yang lain. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya.
Mereka orang yang fisiknya nggak seperti musuh-musuh mereka, seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi demi Allah, kalau mereka sudah mengangkat tangan ke langit, langit bisa bergetar. Dahsyat. Karena ada hukum sebab akibat dan Allah yang izinkan gitu loh. Makanya ada sesuatu yang kadang-kadang kita nggak habis pikir nih. Kenapa sih Umar bin Khattab suruh datang ke Uwais Al-Qarni, salah seorang tabi'in yang nggak ketemu sama sahabat, nggak ketemu sama Rasul? Ya dibanding imannya para sahabat yang nggak ada seujung kukunya, demi Allah tidak ada seujung kukunya sahabat akidah sahabat. Uwais Al-Qarni orang yang betul-betul dekat sama Allah, tapi dia bukan ahli hadis, dia bukan ulama, dia bukan penghafal Quran. Apa yang membuat Allah muliakan Uwais Al-Qarni? Karena memang Allah muliakan dia karena memuliakan orang tuanya. Lihat cara Allah memuliakan manusia. Mungkin Anda bukan penghafal Quran, Anda bukan penghafal hadis, Anda bukan pejuang Islam, cuma Anda punya orang tua, hormati dia, junjung tinggi dia. Jangan pernah pesimis. Umur saya ini kayak Ustaz untuk hafal Quran nggak mungkin Ustaz, gini. Saya tobat di usia segini. Udah punya orang tua, punya, berbaktilah kata Rasul. Ini yang bakal membuka pintu surga untukmu. Masya Allah. Saya nggak punya orang tua Ustaz, saya juga nggak punya kemampuan untuk bisa berbuat kebaikan. Cuma saya punya niat untuk tobat. Datanglah ke tempat tertentu, bertobatlah di sana. Sampai dia mati di tengah jalan belum bertobat pun Allah bilang sama malaikat, ukur lebih dekat ke tempat tobat atau tempat maksiat. Tempat tobat ya Allah adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Masya Allah. Sehingga hati ini lega. Ada obat untuk duka lara kita, betul? Karena kan sedih pasti, apalagi kita sudah belajar, sudah tahu bahwa umur telah kita buang sekian lama. Umur telah kita buang, wallahi, umur telah kita buang. Siapa yang nggak sedih? Sementara lantar jial ayamul lati madat, sementara tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau, tidak akan pernah. Nah kalau hari yang lampau tidak kembali, siapa yang nggak sedih? Ya Allah, oh ingat dulu saya sia-siain ya Allah. Buat maksiat saya nggak hitung-hitungan. Sementara masih banyak anak-anak yang cerdas, jenius, nggak punya biaya. Yang kalau mungkin dia mau belajar dengan betul, itu pahala dia, pahala saya, Masya Allah. Kalau untuk apal Quran mau udah mentok udah nggak bisa. Cuman kalau untuk beli Quran atau nyetokin dana di pabrik Quran, insya Allah lah kita bagiin para penghafal Quran. Pahala mereka, pahala kita, kan cerdas. Ya. Kalau untuk berwudu tiap waktu mungkin saya belum bisa on time lah. Apalagi yang namanya tahajud. Tapi kan kamu punya dana, coba betulin tuh keran-keran masjid tuh. Bagusin, dalemin airnya. Jangan ada masalah di musim panas coba. Ya. Mereka berwudu di malam hari, tiap tetes jadi saksi kebaikan yang Anda lakukan. Coba. Ya Allah, saya buang dana sia-sia. Padahal nikmat dari Allah. Coba. Orang yang berilmu tahu, sedih sih sedih ya. Cuma dia jadikan sebagai parapin kebaikan ke depannya. Insya Allah. Kemudian Allah jelaskan sama kita beberapa hal. Apa sih upaya-upaya untuk kita ini nggak terlena dengan kesedihan yang berkepanjangan. Nah, di buku ini baru dijelaskan beberapa formula yang disampaikan di sini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, nanti bisa memancing kita untuk baca buku ini. Yang pertama dijelaskan bahwa berusaha meningkatkan dan memantapkan iman dalam hati. Kita disuruh pandai-pandai untuk menghindari kesedihan. Karena yang namanya sedih sifat manusia. Pasti huzn, sedih itu pasti ada. Ya sedihlah. Rumah tangganya hancur, siapa sih yang gak sedih? Walaupun kelihatannya dia senang dengan perpisahan, cuman sedih aja. Ini kan rumah tangga yang dulu dia miliki ini kan hasil istikharah, betul? Susah senang bareng, udah sukses malah pisah. Ya walaupun kayaknya bangga menang dalam pengadilan, cuma hatinya sedih lah. Apalagi ngeliat muka anak yang bingung. Karena ada bekas istri, ada bekas suami, kan nggak ada bekas anak, nggak ada bekas orang tua, betul? Sedih. Ya tapi ya mau bilang apa? Cerai kan ibadah, seperti nikah itu kan ibadah, betul? Anda merakit masa depan, punya karir, jadi orang hebat, setelah tahu ini haram di Islam, ya Allah dari mula lagi deh, gitu ya. Ya sedih lah, udah pasti. Tapi kan hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik itu kan jihad. Sehingga ini kita perlu mencegah ini nih. Itu akan terjadi bukan tidak.
Formula yang pertama suruh berusaha meningkatkan dan memantapkan iman dalam hati. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 17 itu, balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Balillah, tetapi Allah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Ya, sebenarnya Allah ini mencurahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada iman. Maksudnya apa, Ustaz? Begitulah cara Allah bikin kamu sadar bahwa kamu tuh butuh Allah. Ya. Ternyata hidup ini bukan memaksa Allah untuk paham diri kita, tapi memaksa diri kita untuk paham yang Allah mau. Kalau maunya kita, berantakan ini dunia. Orang maunya semua yang bagus, kesian yang jelek, betul ya? Ya, orang tua mana sih yang pengen anaknya bodoh? Semua pengen anaknya pinter, cerdas, soleh. Semuanya, kebayang gak kalau semua doa orang tua begitu? Diijabah sama Allah. Semua anak cerdas, soleh, pandai, Masya Allah. Ya gak berjalan roda kehidupan. Sekolah gak akan pernah menjamur bak di musim hujan. Di sini jarang sekolahan Pak ya. Pada pinter Tat. Oh sekitar gitu. Guru juga nganggur. Kan mestilah gak ada begitu. Gak ada orang berani minta doa biar sakit. Semua pengen sehat. Tapi kalau diijabah semuanya sehat kan repot apotik. Ini obat pada berdebu di sini udah 3 tahun kan nggak ada yang beli. Kenapa? Orang sini sehat-sehat semuanya. Ya nggak bisa dong ya. Kita nggak boleh minta sesuatu yang hak orang. Ya minta secara umum saja. Makanya kalau sakit minta dengan bahasa Nabi Ayub, Anni masani yadur wa anta arhamur rahimin, gitu aja udah. Aku sakit ya Allah, Kau Maha Kasih Maha Sayang. Nggak usah apa, ya Allah berikanlah rezeki ketika aku sakit ya Allah dari tempat yang tak diduga-duga. Karena obat merek ini mahal. Oh, obat merek ini, nyebut merek ke Allah gitu loh. Nah, tiap negara kan beda merek ya. Nggak ada. Sudah bilang sama Allah, aku sakit ya Allah, Kau Maha Kasih Maha Sayang ya Allah. Dan doa kita kalau nengokin orang sakit itu bukan ngarahin apotik sama jenis obat untuk dibeli. Apa kalau kita nengokin orang sakit nyebutnya? La ba'sa tahur insyaallah. La ba'sa tahur insyaallah. Artinya apa? Wallahu alam. Apa artinya? Enggak apa-apa gitu. La ba'sa tahur enggak apa-apa, ngilangin dosa gitu ya. Ya, la ba'sa tahur insyaallah. Enggak masalah ngurangin dosa lah. Tuh ya. Nggak ada nengokin orang sakit tuh terus pakai, oh, coba deh kamu coba, dulu juga teman saya ini ada yang kayak kamu sebelum dia mati. Ini ngomongnya ujung-ujungnya berat deh. Orang sakit itu dihibur, disupport, Ini hikmahnya kita sakit nih Pak, Masya Allah. Ini kita kalau nggak begini kita nggak mikir ke depan nih. Makanya di Islam tuh kalau orang lagi sakit 3 hari suruh wasiat, Masya Allah ya. Cuma kalau kita salah ngomong kan orang kesinggung, betul kan? Tapi kalau sering ada obrolan kayak gini orang nggak kaget. Gemeter, ya Allah, temen aku demam. Subhanallah, la ba'sa tahur insyaallah. Udah nggak apa-apa, ngurangin dosa, alhamdulillah. Jangankan sakit yang berat, 1 duri aja kamu injek sakit, gugur 1 dosa. Ya. Apalagi seperti ini nih. Ya, Allah bikin kamu tuh bagus dalam qiraat kalau lagi sakit, betul ya? Cara kamu nyebutin nama Allah tuh paseh banget kalau lagi gemeter. Allah. Kalau lagi nggak sakit nggak ada bagus-bagus itu suara. Ya ada berapa hari? 3 hari. Wasiat. Iya nggak apa-apa. Wasiat. Iya wasiat. Wasiat biasa dalam Islam. Nggak apa-apa. Bukan berarti melambangkan bakal mati. Kita mau siapa aja suruh wasiat. Sakit apalagi kita nggak pernah tahu wasiat. Ada keterbukaan. Ya bilang sama anak-anak kita kumpulin, ya, ayah ini sakit berat. Ya mudah-mudahan jadi sembuhnya sih. Cuma ada wasiat sunnah dalam Islam. Ayah ini punya hutang piutang, ya, yang mungkin belum dibayar. Ya, tapi insya Allah sudah ayah siapkan tuh ada semuanya. Kan enak. Cuman mungkin yang belum terbayar ya masalah puasa. Puasa juga itu wasiat. Wasiatkan nih utang puasa tuh waris. Anak tuh jarang dibahas. Orang cuma waris taunya cuma tumbukan sertifikat, leganya tanah, bangunan, atau utang yang belum dibayar. Itu doang ya. Hutang puasa juga waris. Enak aja. Di situ hikmah kita punya anak banyak tuh. Ayah nih ya
ayah pernah punya masa lalu lah. Kalau bodoh sih enggak, ayah juga gini-gini lulusan sekolah Islam lah. Cuma ayah pernah nggak puasa, sengaja nggak puasa. Padahal ayah tahu itu memang ayah salah. Dalam Islam ini kalau sengaja nggak puasa nggak ada qada, nak. Nggak ada qada, adanya tobat. Ya, ayah sudah bertobat sama Allah. Cuma tetap punya hutang. Ada beberapa hutang yang memang ayah belum bayar. Tolonglah kalian bayarkanlah. Oh, masya Allah. Berapa banyak ya? Seingat ayah sih 3-4 bulan lah kalau dihitung bulan. Banyak bener ya. Ya habis gimana? Mau bilang apa dong? 3-4 bulan berarti kan 90 hari. Mana anak cuma 2, 45. Masya Allah. Ya mudah-mudahan sih nggak gitu-gitu amat ya. Itu yang pertama tuh. Kemudian yang kedua, kita kalau pengen nyegah supaya nggak terjebak duka, takutnya kita nggak kuat. Ya. Kita disuruh bersedekah dan memberi infak ke jalan kebaikan dalam rangka mencari ridha Allah. Ternyata sedih itu obat duka lara. Dalam kesedihan itu sedekah loh. Allah yang mengatakan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah merasakan sedih. Siapa itu? Allah yang bilang alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. yakni orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Summa la yutbi'una ma anfaqu manan wal adha. Di mana sedekahnya itu enggak diikuti dengan ria, diungkit-ungkit atau nyakitin hati orang yang disedekahin. Lahum ajrum inda rabbihim, Allah pastikan balasan buat mereka. Wala khaufun alaihim, hidupnya tidak pernah khauf, takut. Walahum yahzanun, dan dia tidak pernah sedih dengan dunia. Jadi ini satu konsep hidup yang perlu kita terapkan. Yuk budayakan sedekah. Walaupun cuma kembalian bahan bakar yang kamu beli tadi di pom bensin SPBU itu. Biasakan 100.000 yang kamu isi ini mobil kamu, 95.000 aja insya Allah ada kembalinya SPBU. Minta recehan. Biasakan ada recehan di dashboard kita. Kasih orang tuh gampang. Biasain sedekah. Kalaupun sampai kamu nggak punya kembalian, jangan sampai hari ini kita nggak senyum deh. Ini sedekah kok. Coba letakkan semua pada tempatnya, itu pun sedekah. Bahkan kamu bekerja itu sedekah. Syukurmu pada Allah, sedekah badanmu pada Allah. Masya Allah. Ini yang membuat kita nggak pernah punya rasa takut, nggak pernah sedih. Ya kalau dibilang takut ya manusiawi, sedih juga. Tapi kan formulanya jelas. Yang ketiga, banyak berzikir. Kita disuruh banyak berzikir. Karena solusi yang Allah datangkan nanti bersama dengan tenangnya jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman jiwanya tenang karena ingat Allah. Orang yang ingat Allah jiwanya tenang. Ya, makanya orang beriman gak pernah suudzon sama Allah. Dia tahu Allah uji dia untuk sebuah kebaikan. Dia kalau gak diuji gak husu dalam ibadahnya. Makanya diuji sama Allah. Saya sering sampaikan di beberapa kajian, kita kalau belum diuji sama anak, kita belum husu dalam berdoa. Anak masih lucu-lucu, ya Allah numpahin teh manis juga kita ketawa, betul ya? Ya Allah ditumpahin anak, masya Allah. Anak lucu aja udah. Tembok baru dicat dicoret, ya Allah kamu nih masya Allah ngefans sama Pak Tino. Oh masya Allah, bagus. Kita nggak bisa komplain anak, tapi nanti kalau udah gede kita akan marah tuh, lain cerita. Ya. Nah saat itulah kita baru mulai kelihatan husu. Yang dulu kalau doain anak nggak ada husu-husunya, nggak ada ekspresi di wajah kita, cuman Rabbi habli minas salihin, ya biasa. Anak udah mulai bikin pukul, Rabbi habli minas salihin ya Allah, minas salihin. Aduh si sulung salihin. Tuh mulai pegel mata, pegel hati sama anak tuh gitu.
Orang tua, mertua gitu ya. Dulu zaman kita nikah masih pada seger. Ya. Cukup dah income dari kita. Semua dosa kita aja dipuji, betul. Sekarang kita taubat, dia udah kayak anak kecil pada tua. Ya Allah, kita beribadah aja dicurigai kata aliran sesat. Masya Allah gitu ya. Ujian saat orang tua saya, ya Allah. Saya negakin sunnah, dibilang saya ikut aliran sesat. Masya Allah, bingung saya. Makanya kalau saya perhatikan dulu, saya tuh kalau berdoa nggak khusyuk, cuma Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggak ada gregetnya sama sekali. Kalau sekarang sampai Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah, wali walidayya. Aduh gitu. Tanda pegel. Tuh lihat. Cara Allah bikin kita khusyuk, lihat. Antum perhatiin enggak orang kalau punya masalah sholat lain sama orang yang nggak punya masalah. Orang punya masalah, Allah. Sampai diulang kayak nggak mantep, ulang. Allah, sampai kayak ngokang senapan angin. Oh, Masya Allah. Kita dari jauh orang susah lagi sholat. Emang begitu tuh ya. Allah ujian ini untuk mendatangkan kehusyuan. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Lihat cara Allah, lihat. Ujian mendatangkan kehusyuan karena yang hak, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ujian itu hak, pasti Allah tidak mungkin enggak uji manusia. Diuji. Jangankan manusia, pohon aja diuji sama Allah. Asal itu pohon akarnya menancap, punya akar tunggang menancap bumi, umurnya sudah cukup, buahnya pasti manis. Durian, yang hobi durian, kalau mau beli durian di pohon, lihat umur usia pohon tersebut. Makin panas kering kerontang, mungkin nggak besar tuh buahnya kalau musim panas, cuma rasanya dahsyat. Beli buah di musim panas nggak ada yang nggak manis, betul? Masya Allah, maka daerah-daerah panas gurun Sahara semua buahnya manis, betul? Ya, ini kan satu bukti, begitulah cara Allah memuliakan sesuatu. Ya. Jadi gimana cara kita tahu khasiat kelapa tua di atas itu? Bisa mendapatkan minyaknya. Lihat cara Allah mendewasakan kelapa, lihat. Ya. Susahnya air naik ke atas tanpa selang, besar. Cara metiknya dibanting dari atas. Betul. Dibuka dulu pakai golok atau pakai besi tajam untuk kulitnya. Diketok dulu itu batoknya, betul? Udah begitu dikerik dulu itu daging kelapanya, kulitnya. Kemudian diparut dulu, baru diremes jadi santan, digodok baru keluar minyak, betul? Cara Allah mendidik sesuatu seperti itu. Tujuannya apa? Supaya tahu kelasnya manusia. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Lihat. Di surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 11, baca tafsirnya di rumah itu. Lihat cara Allah mendewasakan manusia, lihat. Karena banyak manusia mengira kalau dia sudah beriman mereka nggak diuji, itu yang salah. Ya, cara dakwah spontan yang perlu dikritisi. Dakwahin temennya, udah deh ente mau ngapain sih pada rusak, mendingan balik ke jalan yang bener deh. Ana dulu waktu zaman-zaman ke ente nih, oh Masya Allah. Waduh, hidup nggak jelas deh. Alhamdulillah ana hijrah deh. Sekarang ana tinggalin masa lalu ana. Hidup ana udah nggak diuji lagi sama Allah. Orang suka salah paham tuh di situ. Ya, Allah bilang, apakah kamu mengira kalau kamu sudah beriman kamu nggak diuji? Allah uji kamu. Pentil di bawah itu istilah ulama untuk dipompa, perjalanan masih jauh. Jangan kayak orang yang tertipu dengan orang yang mau nanya hacking gunung. Kalau lagi naik jangan percaya sama turunan. Orang kalau naik gunung itu kan pasti ketemu turunan sesekali, betul? Tapi ingat Anda lagi naik. Ini kalau ketemu turunan, bentar lagi naiknya fatal biasanya, begitu. Begitu pula ketika Anda turun dari gunung, ya buat yang suka pencinta alam tahu ya. Jangan suka keder sama tanjatan ketika turun, karena sebentar lagi Anda merosot dari atas, asik, gitulah. Lihat, Masya Allah. Lihat cara Allah. Allah dewasakan kita.
Ya, jangan wahai para pengantin baru, jangan terkecoh dengan senyum pasangan Anda di atas pelaminan. Habis ijab kabul ketemu mesem lihat-lihatan, akhirnya puncaknya cinta Mas ya. Puncak awal ujian, puncak cinta banget ya. Habis ini main jambak-jambakan, betul lah. Ya, kita belum nikah udah bagus aja. Ros layu dibilang bagus, betul ya. Habis nikah ini lain cerita, ada aja masalah. Masya Allah. Gara-gara gelas sama tatakan beda motif berantem, betul ya. Masya Allah, subhanallah, ujian, ya Allah ya. Dan memang itulah cara Allah menguji manusia. Nah makanya stabilkan iman supaya bisa tetap berzikir sama Allah. Yang lainnya yakni menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan pertengkaran dan pertikaian, betul. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Iya. Kita disuruh mengerti bahas kemuliaan. Bahwa ternyata memang kita ini orang yang manusia itu lakanut, sifatnya ingkar. Sekarang kita bisa menentang keburukan, mungkin kita bisa jadi supporter keburukan. Ya, karena kadang-kadang kita nggak berasa tadi kita telah berbuat baik, padahal sabab kita orang marah. Ya kayak anak muda tadi yang pakai baju rapi, baju koko, sarung rapi, pulang sholat berantem sama ayahnya. Ayahnya kecewa sama dia. Dia bingung, kecewa dari mana Ustaz? Saya pulang sholat, berbakti sama orang tua, malah dia kecewa sama saya. Ya pasti ada sebabnya lah, nggak mungkin ayah kamu marah sama kamu. Kamu sudah benar kok dia marah, cari ternyata sarung ayah dipakai, kan gitu ya? Ini kan terjadi, bukan tidak. Kita baik menurut kita, nggak baik menurut orang. Kayak Anda merasa kok mertua kayak benci banget sama saya, Ustaz. Kenapa? Padahal saya selalu sengaja ya pegang tangan suami kemana-mana gandeng biar kelihatan akur. Iya, kamu nggak tahu hati ibu mertuamu kan? Yang sudah lama tangan keriputnya nggak dipegang sama anak laki-laki yang jadi milik kamu sekarang. Pernah nggak kamu mikir kayak begitu coba? Karena kedekatan kamu cuma assalamualaikum, waalaikumsalam, betul? Apa kabar, baik, jaga kesehatan ya, assalamualaikum, gitu doang kan? Pernah nggak sih curhat kayak teman kamu yang punya waktu sekian jam telepon sampai panas kuping? Ya kita nggak ada di posisi seperti itu. Masya Allah. Kok ibu gak senang banget kalau ngeliat saya rapi mau ketemu sama teman? Ya kamu kapan rapi ketemu ibu kamu coba? Dia manusia yang punya rasa cemburu. Ya kamu tuh milik dia, kamu hebat di mata manusia, kamu anak kecil di mata dia sampai kapanpun, betul? Orang panggil kamu Pak, Bos, dan Bro. Oh, Masya Allah. Ibu kamu manggil kamu tuh nak, merene nak. Cah ganteng, cah ayu gitu. Tapi bilang gitu dong, gitu ya, atau apalah bahasanya. Kita tetap anak kecil di hadapan orang tua kita. Makanya bahasa Quran apa? Wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu di hadapan ibumu, di hadapan orang tuamu, seperti piik burung di hadapan induknya, merendahlah. Coba buang status kita di mata manusia ini, buang. Ya, tingkatan kita yang hebat buang. Sekali-kali tidurlah di atas paha ibumu. Bu, balurlah aku dengan doamu, Bu. Subhanallah. Udah berapa lama kita gak merasakan seperti itu coba? Kamu hanya menghayalkan sebuah keindahan, mengabarkan berita yang kamu rasa depan orang tuamu. Coba mereka juga pengen memetik buah yang mereka tanam. Ya, kamu cerita tentang haji yang kamu kemarin berangkat umroh, pernah gak terbesit di benakmu menuntun tangan keriput yang mengelilingi Ka'bah? Sampai dia merasa, ya Allah, kau balas semua kebaikan yang pernah ku perbuat. Dulu tangan kecil anakku ini ku genggam, ku ajak berputar keliling pasar bangga memiliki anak dia. Sekarang dia putar aku di Ka'bahmu, ya Allah, subhanallah. Coba buat sejarah yang dahsyat. Orang kalau sudah bisa seperti ini, dunia tidak ada yang sulit. Karena janji Allah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini orang punya akhlak. Untuk mendatangkan pujian yang di langit, dia muliakan yang di bumi. Dan yang paling pertama dia muliakan orang tuanya. Lihat, ini orang cerdas. Untuk menjadi penghafal Quran dia susah lah. Apalagi menghafal sanad hadis sudah mentok lah dia. Cuma dia berhak masuk surga karena ridho orang tuanya. Ini yang paling gampang.
Atau mungkin dua orang di sekeliling dia. Hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum, kata Rasulullah. Jangan kalian remehkan, kalian mulia karena dua orang miskin di seputar kalian. Coba muliakan mereka. Subhanallah. Ini agama betul-betul menggiring kita untuk bisa seperti itu gitu loh. Karena nggak ada kezaliman dalam takdir tuh, nggak ada. Kenapa sih Allah ngasih hidayah saya di usia tua, Ustaz? Ya nggak apa-apa, itu urusan Allah. Habis kalau kamu dari muda dapat hidayah, orang nggak diuji sama kamu, betul? Udah banyak orang sini yang nggak istighfar. Kenapa kamu nggak ada? Masalah ya. Dulu waktu kamu di sini, tiap orang istighfar ngeliat kamu, astagfirullah. Kami kehilangan dia, Ustaz, kenapa? Kita nggak pernah beristighfar lagi. Oh, Masya Allah. Karena begitu kadang-kadang ya, kita suka kadang-kadang terkecoh tuh. Ya Allah, Ustaz, suami saya betul-betul, Ustaz, bikin saya istighfar tiap hari, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya nggak kuat, Ustaz. Kuat, insya Allah kuat. Enggak, Ustaz, kuat, insya Allah kuat. Enggak, Ustaz, kuat, buktinya gemuk, kuat sih bilang gitu. Kalau nggak kuat kurus. Ya, lihat cara Allah memuliakan kita, lihat. Ya, dapat pasangan baru malah senyum-senyum ya. Saya alhamdulillah, Ustaz, sama yang ini sih ya Allah, saya udah gak pernah istighfar lagi. Ini ada something wrong. What happened I know ya. Ada apa ini ya? Kok gak pernah istighfar lagi? Karena terkecoh dengan ujian ya, kita terkecoh, kita benci sama Indonesia, sehingga hujatan, cacian, makian kan bodoh sekali. Ya Allah, Ustaz, di negeri bikin saya istighfar, alhamdulillah. Mungkin begitu cara Allah mendewasakan orang Islam di Indonesia. Dan orang Islam di Indonesia jangan jadi frontal, malah menghujat, mendemo, mencaci maki. Orang Islam mah punya senjata, doa. Kesel wajib, lawang dihina, tapi doain pemimpin jangan sampai enggak. Ini kita kalau udah kesel nggak ada doa ada buat pemimpin. Kalau perlu laknat, cacian, antum dipimpin sama orang yang dilaknat, yang nggak bakal bisa. Dulu ada perempuan diuji sama onta yang nggak mau jalan, dipukul nih onta tetap nggak jalan, dilaknat ini onta. Nabi bilang apa? Tinggalkan onta tersebut, tinggalkan perempuan tersebut. Fa innahu mal'unah, dia telah dilaknat. Masya Allah. Sekarang Anda laknat, Anda tinggal di tempat yang terlaknat, kan ajib. Kalau memang Anda nggak setuju dengan tempat Anda tinggal, hijrah, jangan mencaci memaki. Kalau Anda belum bisa hijrah, ya sudah, usulnya dipegang, hukum asalnya gitu loh. Bukan tasabuh, bukan. Tapi inilah survive dalam Islam seperti itu. Ya. Jangan mengajak koalisi, ini kan bahaya sekali. Kalau awak sudah nggak setuju sama nahkoda kan berantakan. Ya. Udahlah, nanti yang penting Islam yang terangkat. Siapapun yang terangkat, doakan, itu lebih baik. Ya. Bukan dihujat, bukan dicaci, bukan dimaki. Karena ada riwayat yang mengatakan kalau kita memilih dengan emosi, kita akan dikecewakan dengan pilihan kita. Berilmu, jiwanya tenang, layak ya. Banyak memohon perlindungan dari kesedihan, karena kita minta tolong sama Allah. Allahumma inni a'udzubika tadi minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Minta sama Allah dijauhkan dari yang namanya sedih, ya, apa sifat keluh kesah, kelemahan, kemalasan, kikir, sikap sembunyi dan lain sebagainya. Masya Allah ya, itu bisa dilihat ya. Baru kemudian ada beberapa penjelasan tentang bagaimana memperteguh hati ketika ditimpa kesedihan ya. Ini Anda sambil sampaikan, antum yang terinspirasi untuk bertanya, siapkan pertanyaan ya. Karena memang kalau untuk mendetail kita butuh beberapa kali perjumpaan untuk bahas buku ini. Cuma saya memicu untuk tetap membaca buku ini karena solusinya jelas. Ya, banyaklah di sini. Yang berikutnya baru memperteguh hati ketika ditimpa kesedihan. Karena ini memang kuncinya hati. Orang miskin kalau hatinya bagus sabar bikin dia masuk surga. Orang kaya kalau hatinya bersih dia bersyukur bikin dia masuk surga. Masya Allah. Tidak ada alasan buat komplain sama takdir Allah. Ini yang membuat Nabi takjub. Hukum asalnya manusia ini laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah telah ciptakan manusia tadi lelah. Makanya kalau tahu manusia ini lelah, dia harus mantap hatinya, tegak. Maka di Islam diperintahkan kita untuk mengingat bahwa hidup ini diciptakan dengan tabiat duka nestapa.
Supaya kita makin mantap nih, teguh iman kita harus tahu hukum asalnya hidup ini capek, lelah. Ya. Ini jadi kita tahu bahwa ada formula untuk hati yang duka lara gitu, atau obat duka lara jelas. Ya, iya saya tahu saya bakal konsekuensi kalau saya nikah sama dia. Ini saya harus ngerti keluarganya. Ujian saya itu sama keluarganya nanti. Karena banyak ikhwan jadi ribut gara-gara pernikahannya. Nikah sama orang yang awam dengan sunnah, baru nikah pengen cara nikahnya syar'i. Akhirnya batal sebelum ijab qabul. Antum harus tahu siapa yang akan antum nikahi. PR-nya kan di situ. Orang Jawa kawin sama orang Padang, ujiannya apa? Menu, misalnya. Beda selera kan, harus tahu. Ya kurang lebih. Ya, orang Sunda perempuannya suaminya orang Batak. Ya udah ujiannya apa? Jantung kan kaget mulu, betul ya? Atau apa? Ya kurang lebih ya. Maksudnya udah kebaca, walaupun kita nggak tahu apa ujiannya. Ya paling nggak begitu. Makanya dia harus tahu bahwa hidup ini memang ya lelah, duka nestapa, capek dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua ini mengingat bahwa semua manusia mengalami kesedihan. Surat Al-Imran ayat 140 itu dalilnya tuh. Iyamsaskum kurhun faqad massal qauma kurhun misluh. Kalau kalian merasakan sesuatu yang kalian benci, sedih, ingatlah orang lain pun pernah merasakan. Jangan suka merasa limited edition kalau diuji, gitu ya. Kayak cuma dia doang yang merasa diuji begitu. Saya di dunia ini kayak cuma saya doang yang diuji sama anak yang kayak begini, ya Allah. Oh kan limited edition dia doang di dunia. Udah ujian dia nggak ada seujung kukunya Adam, bunuh-bunuhan anaknya, betul. Anak saya susah disuruh ya Allah, kakunya manusia, aduh keras, begil. Sama anaknya si Nabi Nuh, Kan'an, anak kita nggak ada seujung kukunya. Kan'an dipanggil lari ke gunung, anak kita ngambek ke kamar paling gitu ya, enteng betul. Kalau otak-atik mah kita sebenarnya nggak ada masalah, kita suka lebih gitu ya. Ujian saya tuh di orang tua, Ustaz. Ya Allah, ketika saya ngerti sunnah saya dimusuhin, Ustaz. Ya, elah nggak sampai dibakar kayak Ibrahim, betul ya? Ya, lihat. Ya. Ujian kita tuh nggak ada seujung kukunya, cuma kita jarang bahas. Karena kita punya Quran kita nggak paham, itu masalahnya. Ya, akhirnya dihinakan dengan Quran kita. Ya. Kemudian ketiga mengingat bahwa musibah adalah takdir. Dan kalau sudah bisa bicara takdir, Al-Hadid ayat 22 tadi, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang namanya musibah itu takdir. Telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah sudah takdirkan. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kalau buat Allah mudah. Takdir itu enggak ada yang kejam. Orang miskin tetap jenius kok. Jangan pikir orang kaya itu berhak masuk surga, banyak menuhin penjara kok. Lihat, itu takdir namanya. Nah, makanya kita selalu berdoa, berbuat baik, menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai kita tahu Masya Allah ya. Banyak kemuliaan yang Islam tawarkan. Yakin bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Yakin kemuliaan ini milik Islam ya. Sampai nanti ada pengembala kambing yang gak khawatir kalau serigala nyari makan bareng sama kambing dia. Saking Allah berikan kemuliaan buat Islam saat itu. Gak usah khawatir, Allah gak buta ya. Jangan sampai berlebihan, sampai jihad-jihad serampangan. Allah nggak buta. Jangan pancing turun campur Allah dengan cara yang haram. Ya, Masya Allah. Bentengi diri dengan kesabaran. Ya, yakin bahwa Allah menghendaki kebaikan pada setiap orang muslim. Nah, ini poinnya sih itu ya. Jadi kami kita tahu sekali, oh iya ya, ternyata memang bukanlah sesuatu yang main-main kalau Allah berikan ujian ini. Dan dia tahu sekali. Makanya orang begitu tahu hikmah di balik kesedihan. Ternyata hikmahnya itu agar orang yang ditimpa musibah itu sempat beribadah ya. Anak kita jadi diuji sakit, jadi kita dekat sama anak, ngedoain tiap hari. Kalau anak sehat kita jarang ngedoain ya. Kita dibikin sakit jadi dekat sama istri yang tadi jarang lihat-lihatan, sekarang lihat-lihatan mulu, betul ya. Orang tua sakit jadi pada kumpul ya. Kalau nggak sakit nggak ada silaturahmi, saudara. Anak kakak di mana, adik di mana. Orang tua sakit jadi ngumpul gitu semua. Tuh hikmahnya lihat. Anda sekarang nggak kerja lagi. Akhirnya Anda sekarang jelas bahwa memang keluarga ini butuh Anda. Coba lihat. Oh hikmahnya banyak sekali. Dan menjadi jalan masuk ke surga. Menyadari tentang hakikat dunia sampai kita sadar, Masya Allah.
Obat paling mujarab bagi kesombongan, ujub dan kekasaran hati. Jadi tahu iya ya. Ternyata baru sakit gigi aja udah gemeter semua badan gitu. Apa yang saya mau sombongkan? Subhanallah. Ya, ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, wallahu musta'an. Ya, karena waktu yang nggak memungkinkan, kita bisa berdialog lah ya. Nah, ini umum global seperti itu. Aku bisa baca lebih mendetail lagi nanti insyaallah ya. Fadhal, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz, qadarullah orang tua sudah cerai. Ketika ayah sepertinya punya utang. Apakah jika ayah meninggal tidak sanggup membayar utang, ahli waris anak harus menanggungnya? Oh iya, kalau hutang ya pasti ya. Hutang itu kan waris. Makanya jangan suka nahan waris. Selesaikan utang piutang mayit terlebih dahulu. Selesaikan sudah. Walaupun mungkin belum terjual, dipersentasekan saja buat yang hidup sambil menunggu waktunya. Soalnya banyak banget orang suka salah, namanya waris itu sebelum dibagikan malah dibuatkan sesuatu buat ayah mereka yang sudah meninggal. Itu salah. Bagikan aja dulu, kemudian kita patungan. Begitu bahasanya. Assalamualaikum Ustaz. Ana seorang perantau, sementara ibu ana di kampung. Beliau tidak mau atau tidak betah lama tinggal di perantauan dan lebih memilih tinggal di kampung sendiri. Bagaimana harusnya anak berbakti? Oh, masya Allah, banyak. Sekarang udah canggih. Ya beliin dong dia handphone yang bagus untuk video call. Ya. Tiap hari ketemu sama orang tua dalam kamera. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah. Jauh terasa dekat Bu ya, masya Allah. Kayaknya cerahnya matahari pagi itu nggak kelihatan cerah kalau belum lihat wajah ibu tersenyum. Oh, puji dong ibunya gitu. Ayah mana ayah Bu? Oh di sini agak beda tuh ayah. Oh ayah suaranya masya Allah, nggak ada yang melebihi kemerduan suara ayah. Oh kenapa ini anak gitu ya? Kan bikin senang hati orang tua boleh. Ya, boleh lah, sudah saatnya mereka senang lah, udahlah ya. Yuk bismillah, yuk bismillah. Yuk paling enggak hayalin dah. Kalau emang belum mampu ngayal dulu deh. Hayalin kita pengen nuntun tangan orang tua kita muterin Ka'bah, hayalin dulu deh. Ya. Sisanya terserah Allah kapan didatanginnya nanti. Ini ngayal aja enggak pernah, gimana dapat kita kan? Assalamualaikum Pak Ustaz, ada seorang akhwat ingin dilamar oleh seorang lelaki yang tertarik keislamannya, dan laki-laki itu berniat melamar dan menikah dengan akhwat tersebut. Kita wali harus sunnah dulu belajar ilmu agar sunnah. Pertanyaannya, apakah laki-laki tersebut belajar sunnah dahulu atau belajar sunnah dan menikah? Ya ada memang yang ilmu itu didapat dengan waktu. Ya kalau memang dia seorang muslim, ya udah, ya nikah aja dulu. Ya. Nikah sama yang sekufu, sama-sama belajar enak, jadi sama-sama tahu. Karena kadang-kadang kita pengen nikah sama yang lebih bagus agamanya ketimbang kita, ya berasa capek sendiri nanti. Ya akhirnya berat ya karena nggak sekufu. Kalau sekufu tuh enak, sekufu tuh selevel. Ya. Jadi sama-sama tahu lah, sama-sama belajar asik. Kadang-kadang kalau nggak timpang. Banyak ikhwan kita kalau ngomong Ustaz, ada hafizo kata. Oh hafizo. Ana butuh hafizo kan. Masya Allah. Ana juga butuh buat ngajar bilang gitu. Ente ambil habis dong guru aneh gitu ya. Ana pengen cari yang hafal 30 juz Ustaz, insyaallah Allah mudahkan. Tapi antumnya juga harus hafal. Udah berapa juz? Iqra 2 Ustaz. Iqra 2 mau nikah sama hafizo, berantem mulu ntar akhirnya, betul. Nah, ya tadinya antum ngaji tuh sampai kenceng nggak ada orang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Bini lewat langsung. Takut disalahin tajwidnya. Ya kalau pengen punya hafiz harus hafiz dulu. Ya walaupun mungkin nggak banyak tapi nggak asing-asing banget lah.
Kan istri suka minta tolong kan. Kita lagi ngaji, dia lagi masak. Pak, aku lupa deh ayat yang berkaitan tentang jihad itu di surat Al-Ankabut ayat berapa ya? Emang ada Bu Al-Ankabut? Astagfirullah. Kelewatan gitu. Nggak connect kalau begitu ya, kabelnya kudu ganti kalau gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi keadaan di mana Allah jarang menguji kita? Bagaimana menyikapi keadaan di mana Allah jarang menguji kita? Masya Allah. Nomor teleponnya berapa nih? Ini kasus nih, belakangan ini sering kayak begini. Orang tuh merasa diuji kalau susah hidupnya. Nah, saya suka merhatiin kalau orang lagi cerita, kan macam-macam nih yang datang, yang telepon nih kadang-kadang. Orang tuh kalau cerita tuh ujian tuh kayaknya masa lalu yang buruk aja gitu. Ya Allah Ustaz, anak kalau ingat dulu zaman-zaman anak masih diuji sama Allah Ustaz. Itu ya zaman-zaman jahiliyah lah Ustaz. Tua betul nih orang zaman jahiliyah. Oh zaman Rasul jahiliyah betul. Umur berapa ente? Jadi orang suka begitu tuh ya, masa lalu susah ujian. Sekarang sih alhamdulillah Tat, anak udah nggak diuji, anak udah seneng. Innalillah. Menurut Ustaz gimana ya? Tadi innalillahi wa inna antum mayit, antum bukan manusia ya. Ya artinya kalau antum merasa antum nggak diuji, antum buru-buru istighfar. Nah, ini ada yang salah. Kalau sahabat begitu, hidup gampang Tat. Bini nggak diomongin nurut, anak nggak disuruh paham, rezeki nggak dicari dateng. Waduh, ini tanda-tanda kematian kalau begini ya. Karena orang beriman tuh diuji, diuji. Allah nggak paham-paham Tat, bini anak ngomong apa, anak istighfar Tat, cakep, masya Allah ya. Itu kan begitunya harusnya. Anak subhanallah Ustaz, ya Allah Ustaz, siapa nangis tiap malam tahajud buat anak doang. Bagus masya Allah ya. Ya, jangan di kemana-mana di anak pegangin. Ini kita kadang-kadang suka pegel sama anak ditaruh di pesantren. Makanya kalau anak masuk ke pesantren udah, dia pergi juga deh, gitu ya. Alhamdulillah Ustaz, setelah anak berangkat ke pesantren saya udah nggak istighfar lagi. Itu salah gitu loh. Salah paham. Makanya anak kalau bikin pegel di pesantrenin boleh, tapi tengokin. Mau kemana? Ke pesantren, mau ngapain? Mau istighfar gitu ya. Bukan anak. Pertanyaannya, takdir apa bisa berubah dengan adanya doa dan sedekah? Ya iyalah, Nabi yang bilang la yarudul qada ila du'a. Inna ala dzalika Allah yasir. Gampang deh sama Allah udah. Asal ngerti Allah. Bukan cuma minta, paham cinta Allah datang ketika kita menghiasi yang sunnah dengan yang wajib. Itu yang digarisbawahi ya. Insyaallah. Mohon nasihatnya Ustaz untuk saya yang telah divonis mempunyai penyakit kronis oleh dokter. La ba'sa tahur insyaallah. Ya hatta antum meninggal, jangankan antum yang sakit, yang sehat juga bakal mati, betul? Dan memang orang Islam masuk surga harus dengan mati dulu. Jangan takut. Anak pengen surga, cuma nggak pengen mati. Naik angkot ke sana ente nggak bisa gitu ya. Suka begitu tuh orangnya. Misalnya kalau ngomong mati gimana sih Ustaz? Ya Allah, surga demi Allah pengen Ustaz. Cuma nggak pengen mati, susah. Naik Grab ente ke sana nggak bisa. Insya Allah sayang sama antum. Jangan penyakit yang berat ya, shock. Duri yang ente injek aja satu, gugur dosa ente insya Allah ya. Ini kita kajian apa habis johor? Benar ya? Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya tentang masalah riba. Alhamdulillah Tat, ikut kajian Ana jadi pikiran karena dosa riba Tat. Ana ada perjanjian dengan bank, Ana mau lunasin dengan cara jual rumah. Yang jadi masalah rumah Ana kagak laku-laku Tat. Padahal Ana udah khawatir hati-hati. Aku dengar ceritmu dari sini. Karena banyak yang kasus kayak begini ya. Iya akhi fillah, ketika antum sudah menentang rasa yang antum rasa, antum sedang berjihad. Antum bukan antum yang dulu. Kau bukan yang dulu lagi gitu ya. Yang dulu enjoy dengan riba. Sekarang antum sedih. Sedihnya antum dengan riba itu jihadnya antum. Masalah rumah laku kapan itu urusan Allah, bukan urusan antum, betul? Yang penting antum punya niat dulu.
Itu sudah awal jihad. Ya, jadi jangan vonis orang yang belum bisa lepas dari ikatan riba dia orang kafir. Entar dulu, dia orang yang sedang berjihad. Bahkan sampai kalau dia meninggal, Allah akan ukur lebih dekat ke tempat taubat atau ke tempat dia berbuat riba. Taubat, adkhilul jannah, masukkan dia ke surga. Masyaallah, ya. Jadi jangan suka mengepus orang seakan-akan dosa itu membuat dia jadi buruk. Karena dia sedih ketika melakukannya kan. Bahkan dalam sebuah ayat dikatakan bahwa keluarga Yasir, ya, oleh mengatakan bahwa tidak ada dosa buat orang yang dipaksa berbuat dosa. Allahu a'lam. Ustaz, mohon doakan ana agar ana Allah mampukan untuk bisa memberangkatkan kedua orang tua mertua untuk berhaji. Insyaallah ya Allah, mudahkan orang yang nulis ini ya Allah. Ya insyaallah, dan dimudahkan yang lainnya insyaallah ya. Rasakan betapa nikmatnya menatap dua pemandangan paling indah di dunia, di muka bumi ini. Tataplah Ka'bah dengan doanya Allahumma antas salam. Tataplah wajah orang tua kita, pemandangan paling indah di atas muka bumi ini. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mengobati duka lara hati seorang ibu yang anak laki-laki bungsunya lebih sayang kepada istrinya dibanding kepada ibunya? Ya Allah, bertobatlah. Ya. Ini yang saya bilang, ibu kita tuh udah kayak anak kecil. Tingkat cemburunya tinggi banget. Anda gandeng tangan istri Anda di hadapan dia, dia bukan senang. Anda keluar dia menangis sambil melihat tangannya yang keriput. Ya Allah, berapa lama tangan ini gak digandeng sama anak bungsuku ya Allah. Kita pegang pundak istri kita. Orang tua ngeliatin, bukan seneng ngeliat kita akur. Dia lihat pundaknya di kaca, ya Allah. Ini pundak dulu tempat dia meletakkan dagunya ya Allah. Pulang sekolah yang dipeluk ini pundak, sekarang demi Allah. Ya, malah pundak orang yang baru dia kenal yang dia gandeng. Sakit hati orang tua. Coba khususkan waktu kita untuk orang tua kita. Berikan dia baju yang bagus, suruh dandan. Kenapa aku harus dandan? Nah, aku pengen jalan sama ibu dengan penampilan yang bagus. Subhanallah. Kalau sudah begitu, Allah jaga kemuliaan hati kita insyaallah. Ya, Masya Allah. Jadi hilangkan sababnya. Karena orang tua kita ini betul-betul hatinya bukan yang orang tua kita bukan orang tua yang 20 tahun yang lalu yang kuat menghadapi masalah, bukan. Mereka orang yang wallahu alam bisawab, kita nggak tahu lah. Hatinya mulai rapuh. Ya. Saya katakan dengan bahasa yang gampang tadi, ketika kita fokus mengatakan bahwa istri kita itu tulang rusuk yang bengkok, ibu kita pun tulang rusuk yang bengkok. Dia wanita. Jaga hatinya, jangan patahkan dia. Masya Allah. Ya. Ustaz, saya mau bertanya, kuncinya apa sih supaya hati tetap istiqomah, qanaah dan tidak ujub, tidak hubud dunia? Sering duduk di majelis ilmu. Ya, jadilah sahabat-sahabat kita di luar kajian. Kita ini jangan berteman cuma di kajian. Berteman sama guru kalian, sama sahabat kalian di luar kajian. Buktikan bahwa kita berilmu dari kajian. Jangan cuma sebatas kajian. Bertemanlah di luar kajian. Dekat sama orang soleh. Lihatlah indahnya agama di tangan orang soleh. Lihat. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Betapa mulia sekali. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya suami bagaimana mengajak suami ke majelis taklim? Ya Allah, gimana sih, nggak tahu ngajaknya gimana. Pakai mobil, pakai motor. Ya aja, ibu bisa mendapatkan dia itu sesuatu yang dahsyat loh. Masa tinggal ngajak aja nggak bisa. Ibu bisa ajak dia hidup bersama ibu tuh sudah Masya Allah. Masa ngajak dia ke majelis taklim kok nggak bisa? Mungkin kita nggak layak untuk mempertontonkan ke agama yang kita pahami dengan benar. Sebenarnya kalau suami ngelihat ibu jadi bagus karena agama, karena ngaji, dia akan ikut dengan sendirinya. Ini dia malas, mungkin dia ngelihat kok istri saya jadi cerewet ya setelah ngaji, jadi galak ya, jadi dia gak nyaman. Kita ini jadi orang yang berubah ketika sudah paham agama. Padahal Islam ini gak merubah, Islam cuma mewarnai. Mana kamu yang lucu, mana kamu yang asik, mana kamu yang gaul dulu, mana? Setelah agama kamu pelajari, kamu jadi orang yang kaku, orang yang bodoh, orang gak suka. Ya. Ibu kita benci kita, ya kita benci kita. Karena kita bukan kita yang dulu. Dulu kalau ketemu, assalamualaikum ibu, ayah, assalamualaikum, gimana kalian, baik? Padahal kita pengen ngerjain dia, baik banget begitu ya. Sekarang enggak, assalamualaikum ayah, ibu, baik, oke, ya, assalamualaikum. Nah, apa ini orang? Ya begitulah kurang lebihnya. Ustaz, bagaimana caranya menjelaskan ke keluarga selain dengan akhlak yang baik? Ya, bahwa saya yang berhijab panjang ini masih selalu diidentikan dengan
perempuan-perempuan Syiah, padahal saya hanya semata-mata lillah menjalankan syariah yang benar. Ya nggak apa-apa, konsekuensi guroba begitu. Ketika ada sekelompok masyarakat melihat orang perempuan Syiah pakai kerudung hitam gini, ketika kita pakai kerudung hitam dibilang Syiah, ya itulah PR. Kita nggak bisa mencegah orang itu menganggap kita siapa, gitu ya. Walaupun kita nggak seperti yang dia anggap. Saya sempat contohkan di beberapa kegiatan. Ya kami lebih sering dibilang Wahabi, ya, orang-orang ekstrim. Karena saya nggak habis pikir gitu loh ya. Dan memang kenyataannya mereka menganggap begitu. Saya orang yang datang ke semua kalangan pasti dibilang Wahabi. Saya bilang, siapa yang Wahabi? Atas Wahabi ente enak aja, nah subhan Wahabi dari mana sih? Itu kan kisah nyata sampai Allah yarham Pak Misar Yunus meninggal. Sekarang meninggal Pak Kiai itu ya. Saya turun, saya ceramah sampai turun lagi ke dia, dekat dia, tetap dia kalau Wahabi begini mau oke. Wahabinya mah nggak hilang gitu ya. Tapi ya mau bilang apa ya udahlah. Beberapa bulan berikutnya saya rutinkan kasih paya. Yang saya suruh tuh akan ada seorang ustadz lulusan IAIN, murid dari Pak Kiai yang akhirnya sering ke rumah ikut kajian. Alhamdulillah. Kelompok Marawis yang nyambut saya tuh pengumprang gitu kan. Akhirnya ngaji bareng tuh. Alhamdulillah sekarang ikut jadi jamaah kita, alhamdulillah ya. Terus suka saya bilang, "Ini titip ya papaya buat beliau." Kemarin udah saya bawain juga, Ustaz. Dia nanya dari siapa? Saya bilang dari yang Wahabi itu, gitu dia. Kagak berubah, Masya Allah. Itu sudah PR, antum jangan kecewa. Itulah Indonesia ya, mau bilang apa? Jangan jadi berubah, antum orang sukses yang nggak terpancing ke permainan orang, gitu ya nggak apa-apa. Masya Allah ya. Ya Buya Hamka juga dibilang Wahabi jadi pahlawan gitu ya. Ya banyak lah, Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, orang-orang mulia, Masya Allah dibilang seperti itu. Maafi muskilah, itu cuma al-qaul, kila wa qala, perkataan manusia. Bagaimana hukum perempuan safar tanpa mahram meskipun suami ikhlas? Ya nggak berubah hukumnya, tetap haram. Ya jangan sampai kita menganggap ini jadi sesuatu yang baik, jangan ya, nggak seperti itulah ya. Wallahu a'lam bishawab lah. Taib, ya ini saja bisa kita sampaikan pada kali ini ya. Karena ada kegiatan lain mungkin yang kekejar, silakan mau ke gudang peluru. Kita akan bahas tentang ketika ajal tiba, berkaitan dengan kematian dan lain sebagainya, bahasan pada zuhur ini di Masjid Az-Zahra gudang peluru nanti insyaallah ya. Iya, ada beberapa ini nih pertanyaan yang bagus nih. Masalah saya kasih hadiah. Kemudian ya ini ada 4, saya kasih 5 lah, 5 buat penanya yang bagus, hadiah 5 hadiah dari saya ya. Ini yang pertama yang nanya tentang Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya untuk saya yang telah divonis mempunyai penyakit kronis. Ini satu ya. Ustadz, mohon doakan anak agar dapat mampu untuk bisa memberangkatkan kedua orang tua untuk berhaji. Bagaimana mengobati duka lara hati seorang ibu yang anak lakinya ini ya, kasih aja ke ibunya. Ustadz, saya mau bertanya kunci apa sih supaya hati istiqomah? Ustadz, bagaimana caranya menjelaskan ke keluarga selain dengan akhlak yang baik dan lain sebagainya? Ada 5. Saya kasih kantungan kunci USB Tasbih Bawazir, mudah-mudahan manfaat insyaallah ya. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.